Buku dan CD audio bestseller beliau menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya sebagai narasumber di radio Smart FM 95,9 FM setiap Selasa pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun terakhir. Mari kita sambut Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, Mr. James Wu. Ya, oke. Nah, ini selalu saya mulai dengan ini ya. Banyak orang pikir bahwa selling itu sama dengan talking. Oke. But orang-orang sales yang efektif sadar bahwa listening is the most important part of the job. Listening. Oke, baik. Kalau Anda tanya orang deh secara umum, ya, apa syarat orang sales yang sukses? Oh, orang sales harus pintar ngomong, harus lancar ngomongnya, harus meyakinkan. Tapi Anda dan saya tahu, justru sering orang sales yang saking pintar ngomongnya sampai menyebalkan. Betul ya? Saking pintar ngomongnya, dia follow up, pelanggan kabur. Betul ya? Ya, bilang saya nggak ada, bilang gua nggak di kantor. Kenapa? Gua kalah berdebat sama dia. Gila nggak ada matinya. Betul ya? Saking pintar ngomongnya. Sebaliknya, orang sales yang efektif rata-rata tahu bahwa kunci dari sukses adalah mendengarkan. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan? Kita hanya bisa mendengarkan kalau pelanggan yang berbicara. Kalau pelanggan yang cerita. Bagaimana pelanggan bercerita kalau kita tanya kepada dia? Kalau kita tanya, dia cerita. Kalau dia cerita, kita dengar. Dengan kita dengar, kita paham. Dengan kita paham, nanti waktu kita cerita kembali, dia bilang, ini yang saya perlukan. Ini yang saya butuh. Kok you tahu ya? Oke, itu dia. Oke, kok you tahu ya? Karena tadi lu sudah cerita kok. Kemarin udah cerita kok. Betul ya? Oke ya. Sedangkan sebaliknya, semakin banyak yang kita cerita, semakin pelanggan berdiam. Dan semakin dia berdiam, semakin kita tidak tahu. Dan semakin kita tidak tahu, semakin penjelasan kita nanti kurang mengena. Kurang mengena. Sehingga dia bilang, kamu nggak ngerti kebutuhan saya. Kamu nggak ngerti problem saya. Gitu ya. Oke, jadi maka dari itu, orang-orang sales yang mahir dan efektif tahu bahwa kunci untuk selling justru bukan banyak berbicara. Kunci untuk selling adalah banyak bertanya dan banyak mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Oke. Dan nanti kita bahas. Selalu orang sales, dan termasuk saya dulu ya, selalu sebelum kita kunjungi pelanggan, kita akan mempersiapkan apa yang mau kita sampaikan kepada pelanggan, apa yang mau kita katakan kepada pelanggan, apa yang mau kita ceritakan kepada pelanggan. Betul ya? Oke. Dan kalau dia ada penolakan, bagaimana kita menjawabnya, dan kita sudah tulis kalimat-kalimatnya, dan kita sudah latih sampai lancar. Apa yang mau dikatakan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau diceritakan, dan apa yang mau dijelaskan, bahkan apa yang mau di-counter. Jarang orang sales mempersiapkan apa yang mau ditanyakan. Sebelum kita kunjungi customer, apakah sudah siapkan 20 pertanyaan yang mau ditanyakan? Ayo. Kalau kita nggak pernah siapkan pertanyaan, dari mana dia bercerita? Kalau dia tidak bercerita, bagaimana kita tahu? Kalau kita nggak tahu, gimana jelasin? Sehingga dia bilang, ini yang saya perlu. Betul kan? Yes. Ini yang sering terjadi. Jarang dipersiapkan apa yang ditanyakan. Oke, nanti saya akan bahas. Ya. Oke, jadi step by step lah. Ini secara umum.
Kenapa kita harus bertanya? Jelas banget, karena Anda dan saya bukan paranormal. Oke, jelas sekali. Ya, kenapa bertanya? Karena kita bukan paranormal. Oke, Lex bisa hilangkan saya saya hilang supaya Anda mau foto lebih gampang. Oke, ya. Oke, kenapa kita bertanya? Karena kita bukan paranormal. Oke, next. Ya, kenapa kita bertanya? Karena ini kita cenderung mau mendengarkan dan percaya orang-orang yang kita suka dan orang-orang yang kita respect. Sudah saya ngomong ya ribuan kali. Oke, saya ke flip chat ya untuk gambarkan just in case Anda pertama kali mengerti ini. Oke. Ini adalah kita dan ini adalah calon pelanggan kita. Oke. Ada yang mau kita sampaikan kepada dia. Right? Ini adalah kita pembawa pesan dengan pesannya kita. Apa yang mau kita tawarkan kepada calon pelanggan. Oke? Dan kita mau ujung-ujung dia katakan ya terhadap penawaran kita lah. Oke? Nah, kalimat yang tadi itu bilang kita cenderung mau mendengarkan dan percaya. Dan kalau mendengarkan dan percaya, lebih gampang kita katakan ya terhadap orang-orang yang kita suka maupun orang-orang yang kita respect. Oke? Jadi sekarang pertanyaannya sederhana aja, coba menyimak sebentar aja ya. Nanti Anda jawab. Ada dua skenario, skenario A dan skenario B. Saya ulang, ini sudah saya ulang beratusan kali, oke ya. Skenario A dan B. A adalah karena pesan kita diterima, maka kitanya diterima. Itu skenario A. Karena pesan kita diterima, maka kitanya diterima. Atau skenario B. Karena kitanya diterima, maka pesan kita diterima. Jadi mana yang harus diterima duluan? Pesan atau pembawa pesan? Betul kan? Pesan atau pembawa pesan? Yes, silakan Anda ketik di chat ya, A atau B, mana yang lebih utama? Oke, A atau B, mana yang diterima duluan? Pesan diterima maka pembawa pesan diterima, atau pembawa pesan diterima maka pesan dari dia. Mana Pak? Oke, dan jawaban Anda rata-rata adalah B. Sepakat. Terima kasih banyak ya. Jadi poinnya adalah berarti teman-teman, thank you so much. Kita kan mau menjual pesan. Saya ke sini lagi. Kita kan mau menjual pesan. Tapi sebelum menjual pesan, kita harus menjual diri. Kita harus menjual diri kan. Of course menjual diri secara positif dalam arti kitanya disukai, kitanya dihormati dulu, direspek dulu kan ya. Oke, barulah apa yang kita sampaikan lebih gampang diterima, betul kan ya? Nah, kita disukai dan direspek aja belum tentu ini diterima, apalagi ini nggak diterima. Boro-boro ini diterima. Oke, maka banyak orang sales pulang dari kunjungan customer dan bilang ditolak. Nah, yang ditolak itu apakah memang produk kita, harga kita, penawaran kita, atau sejak awal ini sudah ditolak? Sehingga apa yang keluar dari mulut dia bahkan nggak didengerin, nggak dipertimbangkan sama sekali. Kenapa? Dianya ditolak. Oke, maka prinsip nomor satu ya adalah kita harus memenangkan lawan bicara kita terhadap kita dulu. Oke, dan salah satu cara untuk mengakrabkan dia ke kita adalah dengan bertanya. Dengan bertanya kita berdialog. Dan karena kita sudah berdialog, kitanya udah hangat sama dia, dia sudah hangat sama kita. Baru kita masuk ke penawarannya, betul kan ya? Oke, so salah satu tujuan ya, dan ini kalimat susulannya adalah seperti inilah dari Zig Ziglar, ya sama mirip-mirip ya. If people like you, they will listen to you, and if they trust you, they will do business with you. Ini akan saya kirim slide ini ke Anda. Demikian juga slide ini akan saya kirim ke Anda. Oke, slide-slide yang lain yang gini-gini semua akan saya kirim lah. Oke, ya. Oke. Ini akan dikirim ya. Kenapa kita harus bertanya? Karena ini dengan bertanya kita menunjukkan bahwa kita care. Kita mau tahu tentang kondisi dia. Kita mau tahu tentang keadaannya.
Oke, ya, kita mau tahu. Oke, ya. Dan ini kalimat dari berkaitan dengan mau tahu. Saya ambil kalimat dari Larry King. Ya, Larry King ini salah satu pewawancara yang sangat-sangat hebat. Oke, interviewer ya, yang sangat hebat. Semua orang-orang hebat pernah diinterview sama dia. Bahkan sampai Bill Clinton, Nelson Mandela, semua pernah diinterview oleh dia. Oke, ya. Dan entah kenapa waktu Larry King bertanya, orang ceritakan dengan sejujur-jujurnya. Oke, orang ceritakan dengan sejujur-jujurnya. Bahkan kasus Bill Clinton sama Monica Lewinsky, setelah kejadian, Larry King undang Bill Clinton cerita, dan Bill Clinton cerita dengan belak-belakan urusannya dengan Monica Lewinsky di acara Larry King. Oke, kenapa begitu? Di bukunya dia ada kasih tips. Oke, orang-orang yang sukses belum tentu edukasinya, sekolahnya lebih tinggi. Oke, kita semua tahu hal ini. Ya, orang-orang sukses belum tentu lebih pintar. Oke, sering kita lihat ini orang semestinya saya lebih sukses daripada dia. Kok duitnya lebih banyak dari gue ya? Oke, ya, orang-orang sukses gitu kan. Bahkan ya of course, orang-orang sukses belum tentu lebih cantik, belum tentu lebih ganteng. Oke, namun kalau bukan pendidikan, bukan kecerdasan, bukan kecantikan dan kegantengan, apa yang buat mereka sukses? Ini. Orang-orang yang sukses rata-rata lebih keterampil dalam hubungan antara manusia. People skills itu bagus. People skills-nya bagus. Maksudnya dia pintar bikin orang nyaman. Dia pintar bikin orang suka sama dia. Dia pintar bikin orang happy sama dia. Dan karena orang nyaman, suka, dan happy, orang berkenan bercerita. Betul kan ya? Oke. Dan semakin orang bercerita, semakin orang rasa akrab sama dia. Dan karena orang rasa akrab sama dia, orang cenderung mendukung dia. Orang cenderung mengatakan ya terhadap usulannya. Betul kan? Ya, karena ya dia punya keterampilan yang buat orang lebih nyaman, lebih suka, lebih trust sama dia. Oke, ya. Jadi ini satu people skills yang penting. Jadi people skills, teman-teman, garis bawakan yang di kotak ini. Nanti kotak ini pun akan saya kirim ke Anda. People skills. Keterampilan dengan manusia, keterampilan dengan manusia. Dan kata kuncinya bukan people, kata kuncinya skill. Skill itu keterampilan, sama seperti keterampilan main bulu tangkis, sama seperti keterampilan main pingpong, sama seperti keterampilan public speaking skills, communication skills. Ini semua skill. Yang namanya skill, semakin latihan semakin lancar. Namanya skill, semakin latihan, semakin lancar. Jadi, keakraban dengan orang, buat orang akrab sama kita, rasa nyaman sama kita, bukan bakat saja, tetapi skill. Banyak praktek. Oke, nah, repotnya namanya skill, banyak orang justru kebalikan. Kalau berbakat, dia cepat akrab. Tapi orang-orang yang kurang berbakat, karena dia rasa dia nggak pintar, dia nggak mahir, dia justru menghindari kegiatan itu. Dan semakin menghindari, semakin tidak ada latihan. Semakin tidak ada latihan, semakin buruk keterampilannya. Dan semakin buruk keterampilannya, semakin dia tidak mau lakukan. Tambah buruk lagi. Justru kalau people skills Anda kurang, satu-satunya cara untuk perbaiki adalah sering-sering ketemu sama orang. Sering-sering ngobrol sama orang. Sehingga skillnya semakin hari semakin bagus. Oke, nah, people skills ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa orang buat orang rasa nyaman sama kita, akrab sama kita, suka sama kita. Oke, ini halaman berikutnya dari Larry King. Ini dia. Satu-satunya cara saya bisa buat Anda lakukan apa yang saya mau. Okay, the only way I can get you to do anything I want. Satu-satunya cara agar supaya saya bisa buat Anda lakukan apa yang saya mau, dan yang saya mau adalah Anda cerita kepada saya, dan yang saya mau adalah ujung-ujung Anda katakan ya, betul? Yes, satu-satunya cara saya bisa buat Anda lakukan apa yang saya mau adalah memberi kepada Anda apa yang Anda mau.
Satu-satunya cara saya bisa buat Anda lakukan apa yang saya mau adalah dengan beri kepada Anda apa yang Anda mau. Jadi dengan kata lain, satu-satunya cara untuk saya dapatkan yang saya mau adalah dengan memberi kepada Anda apa yang Anda mau. Betul ya? Oke. Simak kalimat ini dan silakan ketik di chat mana yang duluan. Dapat duluan atau memberi yang duluan. Dapat yang duluan atau memberi yang duluan. Betul kan? Give dulu kan? Give dulu kan? Give dulu kan? Thank you. Give dulu kan? Yes, yes. Give and take. Ya, maka give and take bukan take and give. Ya, di Indonesia suka ada kalimat kita jadi orang harus take and give ya. Bukan take and give. Give and take. Urutannya ada maksudnya. Oke, give and take bukan take and give ya. Yang sudah ikut training James Louis mulai dari hari ini tolong jangan bilang jadi orang harus take and give. Jadi orang harus give and take. Oke, ya. Right. Now, coba analisa nih. Kita kunjungi pelanggan yang sudah kita dapat adalah waktu dia. Yang kita sudah dapat adalah perhatian dia. Yang sudah kita dapat adalah kesempatan untuk bercerita dan presentasi. Berarti belum apa-apa, dia sudah memberi. Pelanggan sudah memberi loh. Pelanggan sudah memberi waktunya, pelanggan sudah memberi perhatiannya, pelanggan sudah memberi kepada kesempatan untuk presentasi, bahkan sudah memberi, pelanggan pun memberi minuman buat kita. Oke, ya, belum apa-apa, kita sudah ambil 4 loh, kita sudah terima 4, sedangkan tadi Anda bilang memberi dulu, baru terima. Ayo. Belum apa-apa, duduk aja, sudah terima 4. Pelanggan sudah memberi. Apalagi yang harusnya memberi. Belum apa-apa, gue udah kasih 4, gue udah kasih waktu, gue udah kasih perhatian, gue udah kasih kesempatan untuk lu presentasi, gue udah kasih minuman lagi. Gue udah kasih 4. Mau minta apa lagi? Ayo, kebangetan lo. Betul kan? Nah, ayo. Oke. Apa yang harus Anda beri? Apa yang harus Anda beri? Coba, menarik kan? Ini dia. Okay, the only thing I can do, way I can get you to do anything is I give you something, right? And what do you want? Nah, setiap pelanggan yang diinginkan berbeda, kebutuhan mereka berbeda, kepribadian mereka beda, sifat mereka beda, kondisi ekonomi berbeda. Tapi lintas dari itu semua, namanya manusia. Di wilayah mana, di daerah mana, jabatan apapun, namanya manusia ini. The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. Keinginan, kehausan yang paling dalam di setiap manusia adalah keinginan untuk diapresiasi, untuk dihargai, untuk diapresiasi. Oke? Jadi sebelum kita mulai presentasi kita, pertanyaan kita, whatever, silakan berikan apresiasi kepada lawan bicara Anda. Oke? Yang dimaksud dengan apresiasi bukan gombal. Bukan gombal. Oke? Ya. Apresiasi itu adalah sesuatu yang spesifik yang layak dihargai. Oke, ya. Waduh, Pak Rudi, saya ketemu Pak Rudi, keren banget Pak Rudi. Keren Pak. Wah, Pak Rudi hebat, Pak Rudi hebat. Keren dari mana? Hebat dari mana? Pokoknya kalau Pak Rudi hebat. Bullshit. Betul ya? Kenapa? Enggak yang spesifik. Betul ya? Kerennya di mana? Ya, pokoknya hebat. Alah, bullshit. Banyak orang sales kayak gituan. Oke, kan saya sudah puji. Gombal gitu ya. Bukan puji. Ya, kosong. Coba Anda puji anak Anda. Oke. Wih, Johnny, mama sayang banget. Mama bangga sama Johnny atau papa bangga sama Johnny. Bangga ya, Pak? Bangga. Kenapa, Pak? Pokoknya papa bangga. Anak itu bingung. Oke? Wih, ini anak papa bangga sekali. Kenapa bangga, Pak? Karena anak orang lain ya, habis makan piringnya ditinggal di meja. Johnny habis makan, piring bawa ke dapur sendiri. Keren, di sanalah anak papa beda sama anak orang lain. Papa bangga banget bahwa Johnny habis makan, bawa piring ke dapur. Gua jamin besok dia bawa piring ke dapur lagi. Betul kan? Kenapa? Karena pujiannya spesifik.
Oke, anak kecil aja kalau memuji tanpa dasar, bingung dia. Apalagi orang dewasa. Betul kan ya? Jadi Pak Rudi hebat Pak. Kenapa? Pak, selamat ya Pak atas penghargaannya kemarin. Saya baca di tabloid, saya baca di majalah, ya saya baca di berita online, ya Pak dapat penghargaan gini, keren loh Pak, keren Pak. Ya Pak, tapi Pak banyak orang bilang Bapak beruntung dan sebagainya. Jujur Pak, saya bilang Bapak layak menang penghargaan itu. Karena saya tahu perjuangan Bapak, sepak terjang Bapak bertahun-tahun, bukan hanya itu. Ini adalah kumulasi dari 5 tahun sampai 8 tahun terakhir. Bapak pasang surut, udah dirugiin, udah dihianati, tetap Bapak bangkit Pak. Bapak akhirnya layak terima penghargaan itu. Oh, lu tahu ya? Iya Pak, hebat. Ya, itu kena itu. Itu kena. Apresiasinya ada dasarnya. Oke, jadi maksudnya sebelum Anda kunjungi pelanggan, cari tahu Anda mau ketemu dengan manusia yang mana nih sekarang. Dan ada apa dengan orang ini yang layak dipuji secara spesifik, secara profesional. Kalau puji penampilannya, ya itu standar. Tapi kalau puji dia secara karirnya, prestasinya, sesuatu yang dia ukir, atau buku yang di launching, atau dia sudah pernah undang di TV untuk bahas, nah itu dipuji, boleh itu. Berarti Anda harus lakukan persiapan untuk menunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh sudah cari sesuatu tentang dia yang Anda apresiasi. Nah itu beda. Langsung namanya manusia. Kalau diapresiasi secara spesifik kayak gitu, yang namanya manusia, sedikit banyak pasti lebih appreciate sama Anda kan? Sedikit banyak lebih appreciate kepada Anda. Ini dia. Oke? Dan ini jarang diajarkan sampai sejelas ini kepada orang sales. Sehingga orang sales dengan segala niat baik kunjungi customer, yang ada bukan mengapresiasi, tapi yang ada membasa-basi gombal. Sehingga nggak kena lah sama seperti orang sales yang lain. Semua memuji kosong. Oke, right? Ini poinnya. Jadi silakan kalau Anda perlu, ini dicatat sebagai take action. Yang mana tahu besok Anda ada face-to-face meeting, ada phone call meeting, ada video meeting, ada Zoom meeting dengan klien Anda, dengan calon customer Anda. Ayo malam ini cari sesuatu yang layak dipuji. Besok ada apresiasi dia. Ada apresiasi dia secara spesifik. Saya yakin dia kaget. Saya yakin dia kaget dan dia appreciate. Wih, belum pernah loh orang sales yang cari tahu sampai sedalam itu. Keren kamu. Ya betul ya. Saya appreciate. Thank you ya. Gitu kan? Oke? Ini salah satu. Dengan demikian kan sudah di like lah, di respect. Oke? Ya. Nah, maka dari itu asking questions itu adalah bentuk bahwa kita care. And Anda tahu sendiri kan, people don't care how much you know until they know how much you care kan. Orang nggak mau tahu lah berapa pinternya Anda. Kecuali dia sudah tahu, berarti bahwa Anda care. Care itu penting ya. Dan setiap kali saya kunjungi pelanggan saya, setiap kali saya kunjungi klien, saya juga banyak bertanya. Saya lebih banyak bertanya daripada cerita. Justru sebaliknya, kalau minta bercerita, saya nggak mau cerita. Oke, saya nggak mau cerita. Ya, contoh ya. Pak James, boleh, thank you Pak atas waktunya sudah datang ke kami. Ya, Pak James, boleh tolong ceritakan Pak topik-topik yang Bapak tawarkan kepada kami. Oke ya, topik-topik yang Bapak mau tawarkan kepada kami. Saya langsung nggak mau cerita loh. Kenapa? Anda tahu sendiri saya punya 38 topik. Oke, satu topik itu bawa trainingnya 2 hari. 38 topik mau ngomong berapa jam? Pernahkah pasien pergi ke dokter dan pasien bilang ke dokter, "Dok, bisa tolong ceritakan semua obat-obat yang ada di rak?" Enggak ada kan? Mana ada dokter yang waras ceritakan semua obat yang ada di rak? Kalau ada, dokter itu malah nggak direspek. Betul kan? Dokter lu, tunggu dulu. Ngapain lu tahu semua obatnya? Saya mau tahu apa masalahmu dulu. Dokter mulai dengan satu pertanyaan. Semua dokter mulai dengan satu pertanyaan. Enggak ada dokter di bumi, oke, kita kunjungi dan dia bilang, jangan ngomong ya. Langsung dia tulis resep. Ini pasti sembuh. Ngeri kita. Oke ya. Kedua, dokter bilang, jangan ngomong. Dia pegang jidat kita.
Wah, usus buntu. Ada nggak? Langsung kasih obat. Serem juga ini. Ini bukan dokter. Ini paranormal. Betul? Semua dokter dengan ijazahnya sederet di dinding. Kita duduk, dia senyum, dia tanya, apa keluhannya? Nah loh, apa keluhannya? Kenapa apa keluhan? Karena dengan pertanyaan ini menunjukkan yang jadi fokus perhatian adalah pasien. Jadi semua ilmu yang saya punya, semua keterampilan, semua pengalaman saya ditujukan untuk menyembuhkan kamu. Kamu sorotan, bukan keterampilan saya, bukan track record saya, bukan obat-obatan, bukan peralatan teknologi canggih, bukan. Tapi kamu, buktinya pertanyaan pertama adalah apa keluhannya? Belum pernah dokter tanya, sudah sikat gigi? Belum. Belum pernah dokter tanya, sudah makan siang? Enggak penting. Yang penting apa keluhannya? Betul kan? Semua dokter seluruh dunia duduk aja, kenal nggak kenal, teman lama kenal baru. Apa keluhannya? Atau yes, gimana? Apa keluhannya? Betul kan? Apa keluhannya? First question. Apa keluhannya? That means straight away everything is not important. I want to listen to you. Tell me what's your problem. Right? And then pasien mulai cerita kan? Mulai itu. Banyak orang sales malah, Pak Eko, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya tahu waktu Bapak singkat sekali, maka saya to the point, Pak. Pak, kami dari perusahaan gini. Ya, kami sudah bergerak di bidang ini, gini. Kami punya cabang di lalalala. Dan hari ini saya datang untuk menawarkan produk ini kepada para lalala. Produk ini, lalalala. Kelebihan dari produk ini, gini. Dan khusus untuk hari ini ada promo. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih atas presentasinya. Kayaknya kami nggak perlu. Betul kan? Banyak cerita, lancar. Benar nggak? Salah sih. Salah. Dokter nggak pernah cerita. Saya lulusan dari Jerman. 5 tahun saya kuliah kedokteran ini. Terus saya 2 tahun ambil ahli bedah. Ke-4 tahun dapat ahli jantung. Terus lihat tuh sertifikatnya sedinding, sederet. Nggak pernah dia cerita. Apapun prestasinya, entah dulu. Apa keluhannya? Start with one question. You are the focus. Oke, orang tanya, Pak James bisa tolong ceritakan training? Bisa, Bu. Cuma lama dan tidak dibutuhkan. Bu, kira-kira menurut Ibu, kenapa Ibu perlu training ini? Kenapa perlu training ini? Atau kenapa Ibu rasa bahwa training dari saya mungkin bisa bermanfaat buat tim Ibu? Kira-kira dari sisi mana? Oke, atau Bu, ada klien mau training karena kondisi timnya masih bagus dan di boosting untuk mempertahankan prestasi yang bagus. Atau kedua adalah sudah mulai kendor dan untuk cegah kendor lebih banyak cepat-cepat di boosting supaya putar balik. Atau ketiga sudah darurat, sudah UGD perlu diselamatkan. Nah, kondisi tim Ibu yang di mana dulu? Tanya lagi kan, kondisi timnya gimana nih? Sudah UGD atau sudah mulai turun tapi mau putar balik, atau memang sudah bagus dan di boosting supaya nggak turun? Maunya yang gimana nih? Karena obatnya lain nih. 3 kondisi perlu 3 obat. Oh iya ya Pak ya. Nah, saya ada tiga kategori orang sales Pak. Ada yang masih bagus dipertahankan, 2 sudah turun sedikit mau diputar balik, 3 ada yang UGD. Oh bagus, perlu 3 training untuk yang berbeda-beda. Satu training jadi 3. Oke, kenapa? Gue tanya. Betul kan? Ayo, dari mana kita tahu? Kalau enggak, training ini nih. Bukan ini yang kita perlu. Bukan ini yang kita maksud. Aduh, dia nggak ngerti ya masalah kita ya. Kenapa? Lu sok sih kalau cepat ngomong sih. Sok paranormal. Oke? Ask question. The focus will be on the customer. Oke, next. Dengan kita bertanya, tingkat kelibatan kita dengan customer meningkat tajam. Karena berdialog, bukan bermonolog.
berdialog. Namanya berdialog. Kita tariknya lebih dekat. Kita tanya, dia jawab. Dia jawab, kita tanya lagi. Kita tanya lagi, dia tanya kita. Kita tanya, jawab, tanya, jawab. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Kan ada TikToknya. Oke? Tapi kalau kita bicara, semakin dia duduk, semakin nyandar nantinya. Semakin nyandar. Lama main HP. Kenapa? Monolog. Oke, ya. So, selalu lebih aman pakai dialog. Oke? Dan dengan dialog, saya tahu berikutnya apa yang harus saya bicarakan. Sehingga kalau saya bicara ini, pasti nyambung. Pasti nyambung. Karena saya dapat sambungannya dari yang barusan dia ngomong. Betul kan ya? Tapi kalau saya presentasi, saya raba-raba loh. Saya lemparkan 10 poin, moga satu ini kena. Gitu kan ya? Tapi dengan saya dialog, saya tahu, oh ini dari sini saya lanjut ke sini, dari sana saya lanjut ke sana. Berarti percakapan saya diarahkan oleh apa yang dibutuhkan oleh pemain. Pasti interesting. Karena itu yang dibutuhkan. Oke, saya berarti dengan saya berdialog, saya tahu apa yang tidak perlu dibicarakan. Karena bukan itu yang dicari. Oke, jadi questions itu very important. Dan teman-teman, dengan bertanya, saya jadi jauh lebih tenang. Saya jadi jauh lebih tenang. Karena saya mengunjungi dengan tidak tahu kondisi dia. Betul kan? Tidak terlalu banyak tahu problemnya, seluk-beluknya. Saya tidak tahu. Dan kalau saya tidak tahu dan saya bicara, banyak salahnya. Jadi dengan saya bertanya dan dia cerita, saya santai. Saya santai. Karena dia yang bercerita. Oke? Baru berapa minggu lalu, saya dan Coach Haryanto, kita sering ya kunjungi ke klien-klien. Ya, dan ketemu dengan presidirnya juga, kita ngobrol-ngobrol. Dalam 15 menit, presidir curhat. Oke, kalau sudah klien curhat, udah deh, terbungkus dah itu. Oke ya, ya kan? Gimana? Saya tanya, saya banyak tanya. Oke, menarik ya. Oke, jadi kalau mau santai, kalau mau suasana nggak tegang, banyak bertanya, jamin, relaxes the tension. Oke, tapi kalau kita banyak bicara dan responsnya malah menjauh, itu buat kita berkecil hati. Gila, yang saya sampaikan kayaknya nggak kena mati deh. Gua nggak kena nih, gua harus ngomong apa lagi ya. Nah, kita blank. Gua harus ngomong apa lagi ya. Karena kita nggak tahu apa yang bermasalah. Maka muncul, gua harus ngomong apa lagi. Oke, blank kita. Oke ya. Now, itu semua alasannya ya, sudah clear banget ya. Tapi walaupun begitu clear, kenapa ya begitu banyak orang sales? Why do sales people not ask questions? Why don't sales people ask questions? Kenapa begitu banyak orang sales tidak bertanya? Ada beberapa alasan. Satu, dari kecil. Jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Semakin tanya, semakin diomelin. Oke, jangan banyak tanya. Di sekolah, kalau banyak tanya, itu menunjukkan kita nggak ngerti. Dan nggak ngerti, itu diomelin. Oke, jadi banyak tanya itu dan bertanya itu bukan di posisi murid. Guru yang tanya, kita yang jawab. Betul kan? Bukan tempat kita untuk bertanya. Guru tanya, kita jawab. Dan pertanyaan itu bikin tegang. Kenapa? Pertanyaan itu menguji. Kalau bisa selamat, nggak bisa lo nggak selamat. Betul kan ya? Jadi konsep kita terhadap pertanyaan traumatik sekali, oke? Atau kita datang, nih sini, papa mau tanya, mati deh, gua salah di mana? Betul ya, oke? Gua salah di mana? Nggak bisa jawab, digebuk, oke ya? Jadi kita trauma banget loh terhadap pertanyaan. Moga-moga nggak ada pertanyaan, dia hidup lancar. Moga nggak ada pertanyaan, dia hidup lancar. Jadi kita trauma terhadap pertanyaan, apalagi suruh kita yang bertanya. Lebih ngeri lagi. Gue orang bodoh, apa yang harus ditanya? Dia apa yang mau tanyakan? Betul ya? Jadi dari kecil bertanya itu tidak dinilai tinggi. Kemampuan untuk menjawab itu dinilai tinggi. Kemampuan untuk bertanya jarang diapresiasi. Sama, kemampuan untuk bicara lancar, itu dipuji.
Tapi jarang ada orang tua dan guru memuji kemampuan untuk mendengar. Betul kan? Ada orang tua dia bilang ke anaknya, nih Simpson, panggil Om Tony. Om Tony, apa kabar? Ih, pinter ya anak ini. Nah, begitu si Simpson, Om Tony, apa kabar? Langsung dipuji. Ih, lucu anak ini, pinter ngomong. Betul ya? Oke? Ya, panggil Tante Susi. Tante Susi, apa kabar Tante? Ih, pinter loh. Tante cakep banget. Ih, anak ini lucu. Betul ya? Oke, pinter ngomong. Nih, panggil Om Tony. Enggak. Panggil Om Tony, sayang. Enggak. Ini panggilnya Om Tony. Udah, nggak apa-apa. Nah, Om Tony pulang, anak ini dijawab ke bego ya, malu-maluin papa ya. Panggil aja susah banget sih. Betul kan? Ada nggak orang tua? Panggil Om Tony. Panggil Om Tony. Enggak. Panggil sayang. Enggak. Tapi nggak apa-apa ya. Oh, dia ini nggak pintar panggil, tapi dengarnya hebat. Dengarnya hebat. Kita ngomong, dia dengar dengan baik, dia bisa ulangi loh. Anak ini nggak pintar ngomong nggak apa-apa, pintar dengar loh. Ada nggak orang tua kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Seolah-olah pintar bertanya, pintar mendengar, nggak penting. Syarat mudah, pintar ngomong. Oke? Salah. Ya, menarik. Kenapa? Dari kecil, pintar bertanya tidak dinilai, tidak dihargai. Justru orang-orang yang pintar berdialog sama orang, dia pintar bertanya sehingga orang cerita. Betul kan? Orang bercerita. Oke. Kedua, mispersepsi terhadap keterampilan yang dibutuhkan oleh orang sales. Seperti tadi saya jelaskan, rata-rata kalau ditanya orang sales keterampilannya apa? Pintar ngomong. Sehingga karena kita orang sales, seolah-olah kita harus latih pintar ngomong. Nggak salah, tapi pintar bertanya nggak kalah penting kan. Cuma pintar bertanya jarang dibahas. Dalam training pun, kalau customer bilang mahal, kamu jawab ini. Kalau customer bilang pikir-pikir, you jawab ini. Selalu harus ada jawaban. Cara penjelasannya ini, cara ngomongnya begini, cara meyakinkan gini. Semua diarahkan dari segi ngomong. Nggak ada training yang dijelaskan dari segi bertanya. Oke, nanti kita bahas ya hari ini ya. Oke. Nah, nggak pernah dikasih tahu. Nggak pernah dikasih tahu oleh leader, sales leader. Sini. Di tim saya, yang saya nilai adalah orang sales yang pintar bertanya. Jadi sebelum kamu kunjungi pelanggan, saya mau kamu siapkan 10 pertanyaan. Ada nggak dikasih tahu? Enggak sih. Sudah siap belum? Sudah. Sudah tahu apa yang harus diomongin? Sudah. Sudah tahu apa yang harus diomongin? Sudah. Nggak pernah tanya kan? Sudah tahu apa harus yang ditanyakan? Nggak pernah kan? Oke, ya. Dan kalaupun dia sadar, dia nggak tahu apa yang harus ditanyakan. Don't know what to ask. Kalaupun dia tahu, dia nggak tahu bagaimana cara menjawab, bertanya. Dia nggak tahu bagaimana cara menanyakan. Karena takut kalau ditanya nggak dijawab. Lebih kelihatan bego lagi. Lebih garing lagi. Sudah tanya nggak dijawab. Buset, tambah garing. Gue bisa mati di tempat sana. Oke. Atau sudah tanya, orang balas, kita nggak bisa handle. Takut gitu, betul ya? Oke, you opening a can of worms, betul ya? Jadi pokoknya kalau lu nggak bisa handle, mendingan jangan tanya. Maka banyak orang sales saking takut ditanya, saking takut dapat respons yang dia nggak bisa handle, dia ngomong terus supaya moga-moga nggak sempat tanya, nggak sempat ditanya. Oke, dulu saya juga begitu kok. Wah, waktu yang diberikan 15 menit, 15 menit. Dan berharap nggak ada pertanyaan. Kenapa? Moga-moga nggak ada pertanyaan. Kalau gue tanya, gue nggak bisa jawab mati dah. Oke, yang penting gue udah presentasi, pulang lapor ke bos. Sudah kunjungi, sudah presentasi. Customer bilang, pikir-pikir. Udah, centang, selesai. Oke, gue nggak mau tanya, jangan lu tanya gue. Oke, right? See? So teman-teman, the questions you ask are more important than the things you could ever say. Okay? Prepare the questions. Ya? Okay. Step by step ya. Saya selalu suka bercerita step by step. Oke, sekarang kita mau bertanya. Dan Anda pun sudah tahu secara umum ada dua macam pertanyaan lah. Secara umum lah, Anda pun sudah tahu lah. Ya. Tipe pertanyaan pertama adalah open-ended questions. Oke, tipe pertama adalah open-ended questions. Ya. Open-ended questions adalah cara bertanya untuk memancing dan menggali informasi.
Ya, supaya lawan bicara kita mau bercerita. Oke? Pertanyaan yang buat dia mau bercerita. Dan dengan dia cerita, kita dapat informasi. Oke? Open-ended question sifatnya terbuka ya. Melontarkan pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga bisa diarah kemana-mana. Bisa berarah kemana-mana tergantung lawan bicara kita, dalam hal ini customer kita, mau arah kemana. Oke, jadi open-ended questions adalah buntutnya lebar. Buntutnya lebar luas sehingga bisa diarah ke mana-mana. Dan kita nggak tahu mau kemana, yang diarahkan adalah pelanggan. Oke, ya. Jadi dengan demikian, percakapan kita lebih fleksibel. Percakapan kita lebih eksploratif, sifatnya bereksplorasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan kita. Apa yang jadi concernnya dia, apa yang jadi prioritasnya dia. Saya nggak tahu, saya ikut angin pelanggan aja. Oke, saya siap diajak kemana aja. Saya siap berlayar ke arah mana aja, tergantung dia. Oke, ya. Jadi to get information supaya bisa paham apa yang ada di pikiran dia, keinginannya, kebutuhannya, kekhawatirannya, keraguannya dan sebagainya. Oke, ya. Jadi to get information supaya kita bisa mengerti lah ya prioritasnya dan sebagainya. Oke. Dan untuk dapatkan informasi ini, supaya kita bisa dapat informasi seluas mungkin dan dia berkenan cerita, kita menggunakan kata-kata seperti itulah. Supaya kita bisa tahu perasaannya, opini dan sebagainya. Dan open-ended question selalu mulai dengan apa, siapa, di manakah, kapankah, mengapa, bagaimana cara. Oke, ya. Selalu mulai dengan pertanyaan. Duh, dokter kan boleh. Apa keluhannya? Dokter nggak pernah tanya mau sembuh atau enggak. Gitu kan nggak pernah tanya. Dokter nggak pernah buka percakapan mau disuntik atau makan obat. Entar dulu. Apa keluhannya? Karena jujur, gue nggak tahu nih. Apalagi praktek umum, betul ya? Saya nggak tahu. Apa keluhannya? Lebar. Lebar, melebarkan. Oke ya. Jadi ini saya suka sekali kalimat ini ya. Saya memiliki 6 pelayan yang jujur. Mereka mengajar saya mengenai semua yang mereka ketahui. Nama 6 pelayan saya adalah where, what, when, why, how, and who. Dengan menggunakan 6 pertanyaan ini, apapun yang Anda tidak tahu akan tahu. Betul kan? Apapun yang Anda tidak tahu akan tahu. Pertanyaannya adalah sebagai orang sales, berapa sering Anda menggunakan kata-kata ini dalam dialognya pelanggan, dialog Anda dengan pelanggan. Okay? Now, can you imagine if you use this question? Suddenly, in a 15-minute to 30-minute conversation, you will know so much about your customer. You will know so much about your customers. Okay? But if you do your presentation, you know nothing about them. Karena Anda tidak ada kesempatan tanya di mana, apa, kapan, mengapa, bagaimana, dan siapa. Betul kan? Yes. Jadi ini kalau mau dipakai sekali lagi untuk melebarkan. Oke, ya. Tapi kadang-kadang kita perlu close-ended questions. Supaya dapat jawaban yang lebih tajam dan lebih instan. Ya, kalau mau jawaban lebih tajam, lebih instan. Ya, to quickly, ya narrow down pilihan. Mau A atau B, gitu loh. Ya atau nggak mau, mau atau nggak mau, mau A atau B, gitu kan ya. Itu lebih dipercepatkan untuk merujuk ke satu jawaban. Oke, jadi close-ended questions, jawabannya lebih cepat. Open-ended questions, jawabannya lebih lebar dan lebih santai. Oke, ini adalah tajam. Itu adalah lebar. Beda. Kadang-kadang perlu melebarkan, kadang-kadang perlu ditajamin. Oke, ya. Dan close-ended questions biasanya jawabannya adalah ya, tidak, mau, enggak mau, boleh, tidak boleh. Gitu loh. Oke, suka, enggak suka dan sebagainya. Ya atau tidak lah. Oke, ya. Nah, do you, can you, will you, may I dan sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa akhiri dengan ya atau tidak. Boleh, boleh. Mau, enggak mau, suka, enggak suka dan sebagainya. Oke, ya. Ya. Maka dari itu harus dipakai hati-hati. Karena kalau dipakai terlalu dini, kalau dipakai terlalu gampang, customer bilang tidak terlalu dini, habis sudah.
Oke, ya. Customer bilang nggak mau, habis sudah. Jadi jangan terlalu gampang bertanya. Oke Pak, boleh saya lanjut? Kalau dia bilang, waduh, waktu saya mepet, lain kali aja, mati lalu. Kenapa? Lalu tanya sih, boleh saya lanjut? Nggak boleh. Lalu gimana? Siapa suruh Anda tanya kan? Oke, jangan Permisi, Pak tanya Bung. kalau Anda tidak Saya mau lanjut jawab ya, Pak. tidak. Jangan tanya yang ginian. Oke, right? Hati-hati. Nanti kita bahas. Yang penting ada 2 jenis pertanyaan and you know the right Saya questions juga to belajar. use. Oke, saya selalu, saya kadang-kadang sangat suka pakai pertanyaan-pertanyaan yang bahasa-bahasa. open ended. Oke, karena customer banyak cerita, dari sana saya tahu, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Oke, beres. Saya tahu masuk dari mana sekarang. Oke ya. Dan karena saya tahu dan masuk dari mana, selalu apa yang saya sampaikan ke dia berikutnya pasti mengenai. Ini yang saya mau, ini yang saya perlu. Betul Pak James. Iya benar, Pak James sudah mengerti. Pak James sudah tahu kebutuhan saya. Pak James sudah paham keinginan saya. Happy dia, happy dia. Oke ya. Karena kita hanya mengulangi apa yang telah dia ceritakan. Santai banget, santai banget. Oke, right. Oke. Kapan bertanya? Dari awal sampai akhir bertanya. Oke, dari awal sampai akhir bertanya. Nah, maksudnya apa? Tuh kan ada sales prosesnya. Sales prosesnya pertama adalah untuk dapat bank nama. Leads, bank nama. Untuk dapat bank nama perlu tanya. Dari bank nama itu buat telepon untuk buat janji pertemuan. Itu perlu tanya. Perlu ada pertanyaan. Ketemu face to face menjalin keakraban. Perlu ada pertanyaan. Dari menjalin keakraban ini, rapport bahasa Prancis, rapport menjadi keakraban. Dari kalau sudah akrab, masuk ke fact finding. Fact finding itu amat sangat perlu pertanyaan. Okay, this is the part, rapport and fact finding, that actually I spend 80% of the time here. 80% of the time, 70 to 80% of the time I will spend asking questions. Sama seperti dokter kok. Oke. Sebelumnya tes darah. Sebelumnya tes kencing. Sebelumnya treadmill. Sebelumnya tanya-tanya kepada kita. Sebelumnya naik ke ranjang, nafas sini, nafas ke sana, pencet sini, pencet sana. Setelah serangkaian kegiatan itu sudah selesai, baru dia diagnosa. Dan tahap yang paling cepat adalah tulis resep obat. Betul kan? Si tulis resep obat, the solution is the last part. The longest part is finding the problem. So this part is to find out the problem. Setelah sudah find out the problem, barulah kita presentasikan racikan kita, betul? Baru kita presentasikan racikan kita. Nah, dalam mempresentasikan racikan kita, pasti ada keberatan. Wah, harganya, wah bukan waktunya. Ya tanya lagi untuk handle objection, bertanya lagi, dan mau closing pun pakai pertanyaan. Mau closing pun pakai pertanyaan, ya. Jadi dari of course ini delivery, after sales service, follow up, cross sell dan referensi, oke ya. Jadi dari awal sampai closing dapat order pakai pertanyaan. Oke, so kapan bertanya? Ya sejak awal sampai akhir. Sejak awal sampai akhir pakai tanya. Oke ya. Nah, step by step. So, one. Questions to look for a prospect. Oke, question untuk cari calon pelanggan. Katakan kita door to door. Kita door to door, ya. Dan kita tanyakan ya. Kita tanya, boleh saya ketemu dengan bos? Boleh saya ketemu dengan bos? Oke, atau bos ada di kantor hari ini? Atau siapa nama bosnya ya? Oke, siapa nama bosnya? Nah, pertanyaan kayak gini, langsung nggak, oh bos nggak masuk hari ini. Oh ya, bos nggak masuk ya. Biasa beliau masuk kapan sih? Ya, kalau mau ketemu sih di atas jam makan siang lah, jam 1-an, jam 2 beliau ada. Ah, ya udah, berarti ada bos kan? Prospeknya ada kan? Oke, ya, dan sebagainya. Dan satu lagi.
Ya, misalnya orang ini jual ya hal-hal yang berkaitan dengan ibu hamil atau ibu hamil atau pakaian bayi whatever, dan dia ke apartemen, dia nggak tahu di apartemen ini apakah ada ibu hamil atau tidak, betul kan? Dia nggak tahu, nggak mungkin door cari ibu hamil, betul? Tok di sini ada ibu hamil, ini ada ibu hamil, ini kan aneh ya. Jadi dia ke security guard-nya dan dia tanya, ya, ibu yang hamil itu di unit berapa ya Pak ya? Ibu yang hamil itu unit berapa ya? Mana tahu satpamnya security bilang, wah di sini ada 4 atau 5 ya? 5 ibu hamil. Yang mana? Tiba-tiba saya tahu di blok ini ada 5 ibu hamil. Betul kan ya? Oke. Tapi kalau Pak, ibu hamil di unit berapa ya? Ibu hamil. Nggak ada ibu hamil di sini. Sini semua sudah sesepuh sih. Yang ada opa, oma, nenek. Nggak ada ibu hamil di sini. Lu pernah lihat nggak ibu hamil? Nggak pernah sih. Oh, salah apartemen kali Pak. Mungkin blok sana. Di blok sana ada 3-4 ibu hamil. Nah, dia kan dari sana kita tersaring kan. Ada pertanyaan kayak gitu. Pak, ibu hamil di apartemen berapa? Di unit berapa Pak? Oh, saya tahu ada 5, tapi nggak tahu ya. Yang saya tahu 2 ini. Oke, Pak. Sih, dengan demikian satu pertanyaan aja bisa tersaring. Prospek. Ya, nah silakan Anda berdasarkan pertanyaan kayak gini, silakan PR-nya, take action-nya adalah apa pertanyaan yang harus Anda tanyakan kalau Anda call ya, satu persatu perusahaan. Apa yang harus Anda tanyakan untuk menyaring prospeknya? Oke, dalam contoh ini dia perlu tahu ibu hamil. Dalam contoh pertama tadi dia perlu ketemu bos. Oke, jadi ibu hamil ini pertanyaannya begini, ya, bukan apakah di sini ada ibu hamil, tapi tanya ibu hamil ada di unit berapa? Ya, biar orang yang ceritakan. Oke, pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah menyaring apakah ada prospek Anda, dan kebetulan syarat prospeknya adalah ibu hamil. Itu kan syarat prospeknya. Syarat prospeknya adalah owner. Oke, nanti kita bahas ya, oke. Atau kalau Anda ketemu, Anda bisa tanya, apakah perusahaan Anda menggunakan sistem payroll yang sudah terintegrasi dengan sistem accounting? Mana tahu Anda jual software payroll. Ya, Anda tanya, apakah di perusahaan Anda sudah menggunakan sistem payroll yang terintegrasi dengan sistem accounting? Waduh, saya nggak ngerti deh. You ketemu dengan orang accounting aja deh, atau personalia, mereka lebih tahu. Oh ya, personalia siapa ya nama beliau? Udah dapat ya? Oke, jadi tanya kepada orang yang justru pertanyaan ini bikin bingung. Tanya kepada orang yang pertanyaan ini bikin bingung. Saking dia bingung, dia arahkan Anda kepada orang yang bersangkutan. Betul ya? Jadi sama security, sama reception, jangan menanyakan pertanyaan yang sederhana, yang lebih dengan gampang dia bisa menolak kita. Karena tugas security dan reception dan sekretaris, tugas mereka adalah menghalang orang-orang seperti kita ketemu atasannya. Betul kan ya? Dan gampang dia tutup kalau dia tahu bahwa ini nggak perlu ketemu. Tapi nggak berani dia tutup kalau pertanyaannya rumit. Jadi bikinlah pertanyaan sampai rumitnya dia nggak bisa jawab. Dia nggak berani jawab. Dan dia arahkan kita kepada orang yang bersangkutan. Bisa terima? Jadi ini bukan untuk menjawab dapat jawab aja atau tidak. Bukan ya. Ini tujuannya adalah membingungkan dia supaya dia arahkan ke kita, kepada orang yang bersangkutan. Oke. Apakah perusahaan Anda menggunakan sistem payroll? Anda bayangin Anda tanya reception. Bayangin Anda tanya security. Mana dia bisa jawab? Pak, ya, dan satpam. Yes. Pak, boleh saya ketemu dengan... Wow, saya bisa. Betul ya? Karena jawabannya gampang dia katakan ya. I got the power. Tapi lu bingungkan dia. Pak, di perusahaan ini Pak ya, apakah mereka menggunakan sistem payroll yang sudah terintegrasi dengan sistem accounting? Apa? Ulang Pak, saya ulang. Apakah perusahaan ini Pak menggunakan sistem payroll yang sudah terintegrasi dengan sistem accounting? Waduh, saya nggak ngerti. Waduh, saya nggak ngerti. Kira-kira siapa yang berkaitan dengan accounting atau sistem penggajian? Oh, kalau accounting dia, penggajian dia. Oh ya Pak, jadi Ibu Susi ini orangnya gimana Pak?
Ibu Susinya orangnya baik. Oh baik, orangnya baik. Dan ibu yang itu personalnya, personalnya agak saklek sedikit. Jadi kalau Bapak usulkan, saya ketemu yang accounting dulu atau personalnya dulu. Kayaknya masuk ke accounting dulu, dia gampang. Nah, dengan bingungkan dia, dan dia nggak bisa jawab, dan kita bilang nggak apa-apa, kita selamatkan dia. Oh dia utang budi 1, dia akan bantu. Oke, sengaja ya, ingat ya, bikin pertanyaan yang buat orang kusut. Oke, supaya dia arahkan kita kepada orang yang bersangkutan. Oke, menarik ya. Dan begitu udah, apakah Anda yang bertanggung jawab atas departemen ini? Ya. Oh, kalau dia berani bilang ya, berarti dia tipenya decision maker. Kalau dia bilang tidak, kalau dia bilang, oh bukan saya, lalu siapa? Langsung kita ke decision maker-nya, betul? Lalu ke siapa? Oke, ya. Atau mungkin dia bilang, ini mengenai apa? Oke, ini mengenai apa? Nah, jangan jelaskan mengenai apa. Karena mengenai apa tidak ada hubungan dengan Anda bertanggung jawab atau tidak atas departemen ini, betul kan ya? Betul nggak? Betul. Emang kalau gua jual keripik, tiba-tiba lu nggak bertanggung jawab atas departemen ini. Kalau gua jual komputer, baru lu bertanggung jawab. Enggak kan? Saya mau jual apapun, tetap Anda bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab atas departemen ini, betul? Jadi kalau ditanya ini mengenai apa, Anda kembali, apakah Bapak bertanggung jawab atas departemen ini? Mengenai apa? Ya Bapak bertanggung jawab atas departemen ini enggak? Kalau ya baru saya ceritakan. Kalau enggak kan saya nggak mau buang waktu Bapak. Oke, jangan lepas. Jangan lepas. Sampai ujungnya kata, ya. Akhirnya Pak, selamat Pak. Saya kenalan. Oke? Jadi, tembak langsung. Apakah Anda bertanggung jawab atas departemen ini? Ya, oke. Next. Contoh-contoh saja ya, untuk cari tahu kebutuhannya dan sebagainya. Oke? Jika terjadi sesuatu kerusakan mesin, siapa yang bertanggung jawab atas perbaikannya? Nah, dengan demikian, kita tahu apakah ada kebutuhan untuk perbaikan mesin, siapa yang bertanggung jawab. Oke, right? So, ini contoh-contoh semua. Ya, ini sudah ada ya. Ya, ini sudah ada. Oke. Right? Apa lagi? Yes. Bagaimana kita mengkualifikasi prospek kita? Itu pakai pertanyaan. Apa itu mengkualifikasi ini ya? Kualifikasi itu adalah untuk make sure bahwa kita bicara dengan orang yang tepat. Oke, saya gambarkan flip chart-nya ya. Saya gambarkan flip chart-nya ya. Ini sudah saya jelaskan, tapi saya mau ingatkan kembali. Oke. Suspek, baru prospek, baru warm prospek, baru turun ke hot prospek. Oke, dari hot prospek lah baru terjadi deal. Oke, terjadi deal. Oke, so teman-teman, jangan buang-buang waktu dan tenaga Anda bicara dengan engineer. Oke, ya, jangan. Anda harus kualifikasi dia dulu untuk memastikan bahwa ini adalah prospek. Oke, karena kalau Anda bicara dengan semua orang, bukan semua memenuhi syarat, bukan semua memenuhi syarat. Akibatnya Anda buang-buang waktu dan tenaga dan ditolak secara sia-sia. Karena sejak awal orang ini tidak memenuhi syarat. Oke, ya, jadi Anda harus pastikan memenuhi syarat dulu. Sama seperti wawancara, betul ya? Kita lihat dari CV-nya, yang ginian wawancara juga nggak perlu. Betul, lihat kayak gini udah nggak memenuhi syarat. Betul? Hanya memenuhi syarat, baru nanti kita sortir lagi, baru kita wawancara. Betul ya? Sama. Bukan semua perusahaan, bukan semua orang layak di prospek. Oke, jadi Anda kualifikasi prospeknya dulu. Dari prospek ini baru nanti kita jelaskan, kita follow up, kita presentasi dan sebagainya. Dari sana menjadi warm prospek, relatif hangat, karena TikToknya bisa kita follow up, dia masih berkenan untuk respon, betul ya, hangat. Oke, dari hangat itu sebagian dari hot prospek. Oh panas ini depan mata, udah tinggal senggol dia beli ini. Oke ya, baru ini jadi customer. Maka dari itu sebagai orang sales pada kenyataan
akan ada banyak penolakan. Secara alamiah akan ada banyak penolakan. Dan buat kita lebih hemat sakit hati, perih hati di PHP adalah jika kita jangan menawarkan kepada suspek, melainkan mulai menawarkan mulai dari prospek. Oke, jadi kita harus mengkualifikasikan bahwa apakah ini prospek, ya. Dan itulah, dan salah satu teknik adalah dengan menggunakan pertanyaan. Oke. Siapa itu prospek? Prospek adalah orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang butuh produk atau jasa yang kita tawarkan. Produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, butuh ini ada dua sisi ya. Butuh ini dua sisi. Satu, dia butuh dan dia sadar. Kedua, dia butuh namun dia belum sadar. Dia butuh namun dia belum sadar. Dengan kata lain, butuh dan belum sadar itu adalah bom waktu. Bom waktu. Oke, jadi kalau tidak disadarkan, cepat lambat menghitung waktu akan terjadi masalah. Oke, padahal dia butuh. Kalau dia lakukan itu, masalah itu bisa dicegahkan, bisa dicegah. Tapi karena dia tidak lakukan, ya, dia nggak sadar, maka dia ada bom waktu. Oke ya, jadi prospek itu adalah orang-orang atau perusahaan yang membutuhkan produk Anda, sadar maupun tidak sadar. Oke, kedua, butuh dan orang itu punya kemampuan untuk buat keputusan. Maka kita mau bicara dengan decision maker, ya. Dan ketiga adalah punya daya beli. Punya daya beli. Oke. Hanya jika dia punya 3 syarat ini, barulah dianggap sebagai prospek. Kalau butuh tapi nggak punya kemampuan bayar, udah lewat. Betul ya? Butuh banget. Tapi nggak ada duit. Emang lu mau donasi? Betul kan ya? Nggak bisa kan? Udah lewat. Butuh. Pengen. Tetapi decision maker lagi keluar negeri. Ya udah tunggu aja. Betul kan ya? Ya, butuh, pengen, dan kita bicara kepada orang yang kurang tepat. Ya hanya seperti ngomong ke angin, hilang. Itu kan? Ya, jadi kita hanya berhadapan presentasi dengan serius kepada perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang butuh, sadar maupun tidak sadar, bisa buat keputusan, punya daya beli. Dan kadang-kadang bisa buat keputusan itu bukan satu orang, tapi 2-3 orang sama-sama diskusi baru muncul satu keputusan. Betul ya? Oke. Jadi decision maker itu kalau B2C bisa si penggunanya atau bisa si pengguna dan istrinya diskusi. Tapi kalau di perusahaan bisa jadi si usernya, katakan si pabriknya, si technical advisor-nya, dan juga bagian accounting atau finance-nya. Betul kan ya? Oke, jadi bisa 2-3 pihak. Oke, dan semakin banyak pihak semakin ribet lah. Oke ya. Now, step by step ya, teman-teman. Selling is problem solving. Ini pendekatan saya yang selalu saya bahas karena problem solving inilah maka perlu pertanyaan. Oke? Selling is problem solving. Silakan catat ya, step by step ya. Mungkin sebagian dari Anda sudah tahu. I'm sorry. Oke? Selling is problem solving berarti kita hanya bisa menjual sesuatu jika yang kita jual itu bisa bantu customer kita untuk menyelesaikan problemnya, betul? Ulang ya, selling is problem solving. Therefore, you can only sell something jika what you sell solves the customer's problem. Betul kan? Baru dia mau beli. Selling is problem solving. Maka kita hanya bisa sell, orang hanya mau beli jika apa yang kita tawarkan kalau tidak bisa selesaikan problemnya, minimal mengurangi problemnya. Atau skenario ketiga, selling is problem solving. Maka dia hanya mau beli dari kita jika apa yang kita tawarkan kepada dia dapat cegahkan problemnya. Mencegah problem. Betul ya? Oke? Menyelesaikan bom waktu. Jadi 3 ya. 1, yang kita tawarkan harus selesaikan problemnya, harus mengurangi problemnya, atau harus cegah problemnya. 3. Kalau tidak mengurangi,
tidak menyelesaikan, tidak cegah. Siapa yang perlu apa yang kita tawarkan? Nggak ada. See, selling is problem solving. So, semakin besar kebutuhannya, semakin besar problemnya, semakin besar kebutuhan solusi. Betul ya? Semakin besar problemnya, semakin besar dia butuh solusi. Betul. Semakin kecil problemnya, semakin tidak butuh solusi. Kalau tidak ada problem, siapa mau makan obat? Okay? So, selling is problem solving. And you can only sell something if what you sell solves, reduces, or prevents your customer's problem. So, one more time. Jika selling is problem solving, the salesperson is the problem solver. Jika selling is problem solving, the salesperson is the problem solver. Betul nggak? Oke, berarti postur kita waktu kita mengunjungi pelanggan adalah dia punya problem dan kita punya solusi. Dia punya problem dan kita punya solusi, atau dia punya potential problem dan kita punya solusi. Oke, kehadiran kita bukan cekokin solusi ke dia, bukan. Kehadiran kita adalah cari tahu, diskusi, sadarkan dia sehingga dia sadar bahwa solusi ini, apa yang kita tawarkan merupakan solusi yang tepat untuk problemnya. Jadi yang dicari adalah ketepatan, keharmonisan antara problemnya dan solusi kita. Oke, jadi antara problemnya dan produk kita, tapi produk kita nggak penting. Produk kita yang merupakan solusi buat problem. Maka selalu dibilang, customer tidak pernah beli produk. Customer beli produk yang merupakan solusi buat problemnya. Sepakat kan? Oke? Dan tidak akan ada terjadi pembelian jika sejak awal tidak ada problem. Oke? Jadi orang sales harus bongkar sampai ada problem. Tidak ada problem, bongkar sampai dia sadar. Ini kelihatannya nggak ada problem, tapi bom waktu loh. Oke, jadi pembahasan ini, ngobrol-ngobrol di sini dengan bertanya-tanya adalah diakhiri dengan pelanggan bilang, bertanya pula, oh ya, waduh, kalau begini harus gimana dong? Oke, kalau dia akhir dengan kalau begini harus gimana dong? Berarti dia sudah buka dan siap terima penjelasan tentang solusi. Banyak orang sales belum sampai ke sini pun sudah cerita tentang produknya. Customer dalam kondisi tertutup. Gua nggak perlu, gua nggak butuh. Lu ngomong lagi, malas tak? Tapi kalau dia oh ya, jadi harus gimana nih Pak James? Begitu. Oh ya, harus gimana nih Pak James? Berarti sekarang gua akan penolong. Lu yang ada masalah, gua penolong kan. Tangan gua di atas kan, tangan lu di bawah. Oke, tangan gue di atas, tangan lu di bawah. You have the problem, I have the solution. I am here to help you. I'm on top. Tapi banyak orang sales justru hadir sebagai dia tangan di bawah. Dia berharap kemurahan hati customer untuk beli supaya dia terima order. Kenapa? Dia datang bukan dengan membawa solusi untuk menyelesaikan problemnya customer, tapi justru dia datang dengan problem. Problemnya apa? Gua belum capai target. Problemnya gua belum capai target. Gua berharap, gua berdoa, lo beli supaya gua capai target. Jadi customer jadi solusinya kita dong. Halo. Betul kan? Kita harus hadir jadi solusi dia customer. Tangan di atas, jangan tangan di bawah. Banyak orang sales hadir sebagai tangan di bawah karena dia jual produk. Dia jual produk. Saya nggak pernah mau jual produk. Saya mau jual solusi. Dan saya hanya bisa jual solusi kalau Anda ada problem. Jadi sekarang tugas saya cari tahu problem Anda dulu. Oke?
Oke, dan semakin dia sadar dia ada problem, semakin dia bilang, waduh Pak James, kalau gitu gimana? Waduh, kalau gitu baiknya gimana ya? Jadi tujuan dari ngobrol-ngobrol adalah mengakhiri dengan kalimat-kalimat kayak gitu. Waduh, kalau gitu gimana ya? Baiknya gimana ya? Jadi apa usulan kamu? Jadi harusnya saya gimana? Begitu dia bina, barulah masuk solusi kan? Nah, maka dari itu Pak, saya hadir karena di perusahaan kami lalalala. Oke? Ya. Next. Orang hanya akan tertarik berdasarkan dua. Satu, kalau dia beli, dia rasa happy, dia rasa tenang, positif lah, perasaan-perasaan positif lah. Atau kedua adalah mencegah rasa negatif ini. Betul kan? Ujung-ujung ini kan? Ujung-ujung ini. Dan agar supaya bisa to feel good, berarti at this moment they are not feeling so good. Betul ya? I am worried, I am stressed, I have a problem, I am not feeling so good. Maka dengan membeli produk Anda akan bantu saya untuk feel good. Betul kan? Rasa tenang, rasa terpenuhi, problemnya hilang, capai target dan sebagainya. Okay, feel good. Jadi trainingnya James Gui adalah untuk memungkinkan orang sales lebih berprestasi, lebih confident, lebih engagement, ujung-ujung penjualan lebih meningkat supaya sales leadernya feel good bahwa penjualannya meningkat. See, my training is just to make the sales leader feel good. So that then the company will feel good. Right? I am not important. I am just a tool. Saya hanya alat saja. Saya hanya satu instrumen supaya ujung-ujung Anda feel good. Gua nggak penting. Lo yang penting. Yang penting you sembuh. Yang penting penjualan meningkat. Happy kan? Itu aja. Dan kalau nggak pakai saya, trainingnya turun terus, lo bakalan ditekan. Nah ayo. Maka dari itu, dengan pakai saya, lo nggak ditekan. Terserah sih ujung-ujung lo kok. Yang feel good lo, yang dicekek lo, bukan urusan gua. Ayo. Oke? Yang dapat manfaat kamu. Yang kena durinya kamu. Bukan saya. Terima saya syukur, nggak terima saya training perusahaan lain. Nggak ada masalah. Betul kan? Pakai saya, lo yang untung. Nggak pakai saya, lo menderita. Perusahaannya untung, perusahaan lain yang untung. Buat saya, mau perusahaan A, perusahaan B, nggak bedanya. Honornya sama kok. Ayo. Jadi siapa perlu siapa. Oke? Saya hadir sebagai solusi. Jangan pikir saya perlu order kamu. Ya, saya pikir order kamu. Tapi itu bukan tujuan saya. Ayo, posisi Anda kuat. Oke? Itu saya mau orang sales dapat postur yang benar. Sehingga Anda pergi ketemu customer, tangan Anda jangan di bawah. Ngemis. Nasib kita di tangan orang lain. Enggak, kita yang tentukan. Kita yang tentukan. Oke? Tapi Pak James, kita dibayar loh. Kita dibayar. Masa kita di atas, kita dibayarkan. Masa kita lebih menguasai dia? Saya mau tanya. Kita ke dokter. Yang bayar siapa? Kita. Galakan siapa? Dokter. Betul? Kita yang bayar, galakan dia. Ayo, kenapa? Jangan dibuang. Dia bawa solusi. Ayo. Dia bawa penyembuhan. Dia bawa solusi. Kita yang bayar. Kita tetap turutin dia. Galakan dia. Ayo. Oke, ya. So, ujung-ujung orang beli untuk 4P. Oke? P pertama profit. P kedua adalah pleasure. P ketiga adalah pride. P4 adalah peace of mind. Setiap orang P-nya berbeda-beda. Dari 4P ini, kenapa enggak ada price? Kenapa enggak ada price? Sedangkan price itulah yang dibahas pagi, siang, dan malam. Karena untuk perusahaan, dia mau turunkan price supaya bisa tingkatkan profit, betul? Dengan mengurangi cost kan. Jadi ingat ya, dia mau turunkan price supaya mengurangi cost, supaya bisa tingkatkan profit. Ujung-ujung dia mau profit meningkatkan. Kalau Anda bisa kasih dia lihat bahwa dengan harga yang sedikit lebih mahal, profit dia meningkat 2 kali lipat. Bayar nggak? Bayar sih. Betul kan? Jadi orang mau tekan price kita supaya kurangi cost, supaya naikin profit. Ujung-ujung yang dia mau adalah naikin profit. Asal Anda bisa buktikan kepada dia
bahwa dengan harga yang sedikit lebih tinggi, profit yang dia menikmati jauh lebih tinggi. Dia beli kok. Dia beli. Oke? Right? Nanti kita bahas satu persatu. Nanti kalau waktu besok saya kita perbanyakkan ya. Saya mau masuk ke question dulu. Oke? Ya. Dan ini bagian poin ini. Oke? Semakin besar problemnya, semakin butuh solusi, yes. Dan semakin besar problemnya, semakin membutuh solusi, ya. Semakin cepat dia akan katakan ya. Dan semakin besar problemnya, semakin mendesak butuh solusi, semakin dia siap bayar harga yang mahal kan? Oke. Kalau kita nggak ada sakit kepala, nggak bakalan beli obat sakit kepala. Tapi kalau kita ada sakit kepala sedikit, ya kita belilah satu kotak obat sakit kepala 30.000. Oke? Tapi kalau kita udah sakit kepala, berbulan-bulan, sakitnya sampai mau meledak kepala kita, dan amat sangat mengganggu kinerja kita, amat sangat mengganggu mood kita, sehingga hubungan kita dengan rekan kita udah berantakan gara-gara sakit kepala ini, yang amat sangat mengganggu. Kita perlu problem dan problemnya besar. Dan obat 30.000 sudah nggak apa-apa. Dokter bilang kayaknya ada tumor, MRI 3 juta, bayar. Bayar kok. Kenapa? Problemnya besar. Nah, kenapa saya bahas ini teman-teman? Ini, oke? Karena kita sebagai orang sales selalu mau yang ini. Kita sebagai orang sales selalu mau jawabannya cepat dan kalau bisa siap bayar harga lebih tinggi, betul? Jangan tawar-menawar terlalu ganas. Oke? Kita sebagai orang sales mau yang sebelah kanan. Tapi dengan gambar ini Anda lihat sebelah kanan adalah akibat dari sebelah kiri, betul? Sebelah kanan adalah akibat dari sebelah kiri. Kalau sebelah kiri ada, maka akan terjadi sebelah kanan ini kan? Oke? Nah, maka dari itu kalau kita sebagai orang sales mau sebelah kanan ini, kita harus luangkan waktu untuk kembangin sebelah kanan kiri ini. If you spend more time here, sehingga customer sadar they've got a big problem and they need a big solution, sampai dia udah panik, dia sudah nafsu banget, dia udah pengen banget supaya problemnya cepat-cepat selesai, dia akan cepat katakan ya, dan berapapun harganya dia bayar. Tapi banyak orang sales mau terburu-buru di sini, mau cepat di sini, tapi nggak luangkan waktu di sini. Saya justru 70% di sini. Sehingga customer malah cepat-cepat, Pak, cepatannya Pak, kapan waduh Pak, jangan jadwal 2 bulan lagi Pak, kita mau cepat-cepat nih, biar anak buah kita bisa di training, biar cepat-cepat tuh salesnya naik Pak, jangan tunda lagi lah Pak, tolonglah cari waktu. Tuh, kenapa? Dia tahu, you got a problem, I am the solution, I wait, you die. I wait, you die. Okay? So, now, who needs who? Ayo. How can I be that? Not that I'm intelligent, not that I'm that good. No. But I know you have a problem. You know you have a problem. We both know you have a problem. And I could be the solution. So how? Want to pay? Want to wait? Up to you. I don't care. I don't care. Because you have the problem, not me. Oke? Kita harus memposisikan klien punya problem. Dan sampai dia berkenan ketemu sama kita, umumnya ada problem sih. Umumnya ada problem. Kadang-kadang dia pura-pura nggak ada problem. Adalah. Kalau nggak ada problem, ngapain ketemu kita? Kurang kerjaan. Ada problem. Cuma kadang-kadang jaim aja, nggak mau cerita. Maka dengan bertanya, pelan-pelan ngorek. Oke? So, ada pertanyaan-pertanyaan yang menggali kebutuhan pelanggan. Oke? Bagaimana cara Anda memantau kunjungan orang sales Anda ke pelanggan-pelanggan Anda? Pak, bagaimana cara di perusahaan ini? Contohlah ya, contoh Anda mau jadi mau jual sistem apa, software apa, apps apa untuk orang sales. Anda tanya, Pak, bagaimana perusahaan ini memantau kunjungan orang sales ke lapangan, Pak? Oh, kita ada sistem. Oke, bagus. Sistemnya manual atau gimana, Pak? Ya, setelah mereka kunjungi, mereka lapor. Oh, terus bagaimana check and rechecknya, Pak? Apakah pakai sistem GPS? Karena sistem GPS supaya kita setiap waktu tahu orang sales kita ada di mana kan ya, Pak ya. Ngakunya di klien, main bilik 2 jam kita juga nggak tahu kan ya, Pak.
Ayo Pak, kita punya sistem. Oh ya? Iya Pak. Kalau enggak, sayanglah produktivitas mereka mestinya bisa meningkat. Oh iya? Jadi gimana dong? Boleh. Mulai dengan satu pertanyaan kan, bagaimana cara Anda memantau kunjungan orang sales Anda ke lapangan? Sehingga dengan pertanyaan ini bisa muncul problem. Yang tadi dia nggak sadar, dia kira fine-fine aja. Oke? Pak, saya udah tawarkan dan udah 5 klien kami sudah gunakan software ini, apps ini, gampang banget dipraktekkan, gampang banget diimplementasikan, gampang banget diinstal. Dalam 3 bulan, produktivitas meningkat 2 kali lipat, penjualan hampir 2 kali lipat. Hanya karena kita bisa pantau, dan oleh karena kita bisa pantau, kita bisa lebih bantu orang sales kita untuk lebih produktif. Produktivitas meningkat 2 kali lipat, penjualan meningkat hampir 2 kali lipat. Dalam kondisi sulit ini loh. Oh ya? Gimana caranya? Gimana cara? Sekarang siapa butuh siapa? Ayo. Mau nggak? Mau nggak? Ayo kan? Ya. Kenapa Bapak tertarik? Iya dong, naik 2 kali lipat. Emang sekarang gimana? Wih, sekarang gue diomelin lu nggak capai target. Now you have a problem. Not me. I have a solution. Oke, sih dengan pertanyaan kayak gitu. Ya, berapa persen gaji karyawan dibandingkan dengan omset? Berapa ya? Bagaimana Bapak berbisnis dengan tidak tahu ini? Berarti ada cost-cost. Kalau gaji aja Bapak tidak tahu. Berarti kemungkinan cost-cost lain pun Bapak nggak pantau. Jadi bisa jadi dalam kondisi sulit ini, di mana omset susah tercapai, caranya untuk tetap mempertahankan profit adalah lebih pengiritan kan ya. Jadi ini bukan soal gaji Pak. Kalau gaji aja faktor yang paling besar kita tidak tahu. Berarti biaya-biaya operasional yang lain juga kurang dipantau ya Pak. Iya ya. Pak, kami punya cara. Kami sudah bantu beberapa perusahaan. Dan dari sana, cost-nya jadi jauh lebih terpantau, terkendali, jadi pengiritan yang tidak buat karyawan susah, jadi pengiritan. Dan dari sana dalam kondisi yang sama dengan penjualan yang tidak meningkat, Pak. Profit meningkat 30%. Profit meningkat 30% hanya dari efisiensinya. Oh ya? Gimana caranya? Itulah yang saya mau ketemu dan ngobrol sama Bapak. Tuh, dia satu pertanyaan kayak gitu. Dengan bertanya, berapa? Kalau dia ada jawaban, syukur. Kalau nggak ada jawaban, lebih syukur lagi. Kenapa? Nggak ada jawaban membuktikan dia nggak tahu. Bagaimana lu mengelola bisnis dengan nggak tahu? Betul kan? Iya, perlu tahu. Nah, perlu tahu perlu kita. Oke. Berapa pengeluaran Anda setiap tahun untuk biaya kesehatan? Oke. Hah? Mahal banget, Pak. Oh ya? Mestinya gimana? Udah kena tuh. Mestinya gimana? Udah kena tuh. Oke. Mahal banget, Pak. Buset. Ini untuk berapa karyawan? Untuk 50 karyawan sebesar ini. Astaga. Klien-klien saya yang jumlah karyawannya lebih banyak. Biayanya separuh loh, Pak. Oh ya? Gimana caranya? Tuh kan. Jadi kagetin. Udah. Oke, nggak ada terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari perusahaan ini, tujuan kami hari ini, lewat lah. Oke, tembak aja dengan pertanyaan, bikin dia kaget atau galau. Oke, berapa kali mesin-mesin Anda yang sekarang ini membutuhkan perbaikan dalam setahun? Oh ya? Wow, cukup tinggi ya biaya maintenance-nya ya. Oh ya? Memang ini tinggi? Iya Pak. Oke, bikin galau lagi. Oke. Berapa rata-rata umur kendaraan yang sedang Anda mengemudi sekarang? Fleetnya perusahaan, ya kendaraan mobil dinas, rata-rata umurnya berapa sih? Wah, umur segitu, 1 tahun lagi, biaya perawatannya melonjak pasti. Pak, kami ada solusi sehingga bisa dicegah biaya perawatannya meningkat. Oh ya, gimana caranya?
Oke ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang silakan. Ini contoh saja nih, contoh saja. Silakan Anda PR-nya duduk bersama tim Anda. Ya nanti hari Rabu pagi kita akan kirim contoh-contohnya. Atau kalau Anda sudah foto, silakan besok pagi sudah bisa diskusi dengan tim Anda. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan kayak gini, bagaimana kita kirim pertanyaannya supaya kita bisa pakai pertanyaannya dengan melontarkan satu pertanyaan sudah bikin pelanggan mikir. Okay? Now, friends, it is most of the time not the answer that is important. It is you watch their body language when they answer. Are they confident? That tells you something. Are they not confident? That tells you something. Or they don't have the answer. That tells you something else. Betul kan ya? Kalau ada answer, kita bisa masuk dari sini. Kalau ada answer tapi nggak yakin, kita bisa masuk dari sana. Kalau tidak ada jawaban, kita bisa masuk. Jadi dari tiga sisi kita masuk. Tapi masuk dari mana? Gua nggak tahu. Tergantung jawabannya. Oke, jadi kita harus tanya dulu supaya kita tunggu jawaban. Dan menjawab adalah jawaban. Jawaban yang tidak meyakinkan adalah jawaban. Tidak ada jawaban pun jawaban. Betul kan? Oke, jadi kita hanya tahu dari veterannya. Kalau nggak gimana? Kita bukan paranormal kok. Nah, banyak orang sales, ajaibnya, tanpa tanya, dia udah tahu apa yang harus ngomongin. Gua nyerah deh, terlalu pintar orang sales. Oke, saya aja nggak berani. Ya, tapi banyak orang sales udah hebat ya. Tanpa bertanya dia udah tahu loh apa yang harus ngomongin. Pantesan ditolak. Oke, layak ditolak sih, ngomong ngaco. Oke, nggak sesuai. Ya, orang sakit kepala lu kasih obat baterai. Mana bisa? Oke, ya. So, cari tahu customer kebutuhan, ya. Kira-kira, ini contoh ya. Kira-kira berapa sering orang sales Anda diberikan training? Oh, sering Pak, 3 bulan sekali. Wah, sekali-sekali Pak, tergantung. Oh, jarang saya Pak. Apapun jawabannya kan, itu tata. Okay. Bagaimana cara Anda menentukan topik training yang dibutuhkan? Ini pertanyaan gampang. Oh, sudah ada jadwalnya. Oke, bagus. Oh, 3 bulan sekali. Kayaknya pinter banget. Bagaimana Anda menentukan topik training? Apakah sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan hasil di lapangan? Ayo. Hasil di lapangan penjualan turun. Apakah yang dikasih training motivasi? Sering yang terjadi begitu kan? Penjualan turun, obatnya motivasi. Tunggu dulu. Yang bikin penjualan turun apa? Apakah karena dia dasarnya tidak termotivasi, atau yang bikin penjualan turunnya adalah dia sudah termotivasi, tapi karena keterampilannya tidak memadai, akibatnya ditolak, maka tidak dimotivasi. Betul ya? Tidak termotivasi. Nah, kalau obatnya motivasi, oh tetap nggak bisa, tetap ditolak kok. Karena masalahnya bukan tidak termotivasi, tapi masalah kurang keterampilan. Dan banyak training. Oh, penjualan turun. Oh, motivasi. Dikit-dikit motivasi. Motivasi bukan segalanya. Oke ya. Oke. Kalau dia main bulu tangkis, ya backhand-nya lemah. Masa lu duduk sama dia, semangatin. Gak akan kasih latihan backhand, betul kan ya? Mana ada semangatin melulu. Betul. Tapi di dunia training, di dunia karyawannya, selalu ada masalah apa aja, motivasi. Ada masalah apa? Motivasi. Nggak bisa. Oke. Obatnya salah. Oke, jadi kita tanya, bagaimana cara Anda menentukan topik yang di training? Oke, terus kita tanya lagi, bagaimana cara Anda menentukan siapa yang harus mengikuti training yang mana? Oh, semua ikut Pak, semua ikut. Oh, waras nggak waras ikut semua ya? Oh ya, oke lah. Ini pabrik kali, bukan orang. Mass production. Betul kan? Dari 2-3 pertanyaan ini, tiba-tiba dia tahu, oh shit, we are doing it wrong. Oh shit, we are doing it wrong. Oke, bagaimana cara Anda menentukan siapa trainer yang paling layak membawa training tersebut? Dan ajaibnya di perusahaan-perusahaan, training department, satu orang mengajar semua topik. Satu trainer mengajar semua topik. Dari hulu sampai hilir sales, satu trainer itu.
Dan ajaibnya, trainer itu pintar baca-baca, kopas dari buku, terjun ke lapangan, tetap nggak bisa jualan. Oke, maka orang sales, alah, lu pintar, lu aja jualan, lu aja nggak bisa. Betul kan ya? Jadi kadang-kadang orang sales malas ikut training yang diberikan oleh perusahaan karena dia tahu yang ngajar itu nggak ada jam terbang. Oke, nggak ada jam terbang. Oke ya, jadi nggak relevan, terlalu teori. Oke, bagaimana cara Anda mengukur return on training investment? Sudah bayar trainer, sudah bayar tempat, 30 orang sales Anda 2 hari nggak kerja. Itu duit semua. Belum lagi kue, belum lagi makanan, belum lagi minuman. Oke, itu duit semua. Bagaimana Anda mengukur kembali modal? Ayo. Dan kalau tidak kembali modal, yang salah siapa? Orang salesnya, topiknya, atau trainer. Sekira sudah kasih motivasi kok penjualan nggak naik. Iya kan obatnya bukan motivasi, obatnya keterampilan. Betul kan? Nah, bagaimana ukur? Begitu dia blank, tenang Pak. Kami bantu Anda dari hulu sampai hilir. Kami akan buat training needs analysis. Kami akan duduk bersama Anda sehingga kita sama-sama mendefinisikan mana problemnya, apa obatnya, dan kita lakukan pengukuran. Sehingga setiap rupiah yang Anda keluarkan, satu, tepat sasarannya. Kedua, kembali modalnya bisa dihitung. Yuk, berminat? Ayo. Nah, tuh. Pernah kan? Pernah kan? Tidak 80% training di Indonesia nggak jelas. 80% training di Indonesia nggak jelas. Oke ya, ayo. Nah ini pertanyaannya. Sehingga dengan saya serangkaian 3-4 pertanyaannya aja, mereka sadar, gila ini yang kita butuhkan. Dari dulu nggak ketemu. Betul kan? Bayar. Pasti. Karena dia sadar, selama ini buang-buang duit training hasilnya nggak jelas. Dia udah tahu kok. Oke, nah itu contoh-contohnya kan. Nah, next. Pertanyaan yang menunjukkan you punya potential problem. Katakan saya jual asuransi, oke? Dan saya tanyakan, ya? By the way, Pak Eko, jika terjadi sesuatu terhadap diri Anda besok, berapa hutang yang masih perlu dilunasin? Dan siapa yang akan melunaskan hutang ini, Pak? Rumah lu masih nyicil kan? Mobil masih nyicil kan? Kartu kredit masih nyicil kan? Motor masih nyicil kan? Pak, selama kita hidup bisa cicil. Begitu kita meninggal, semua cicilan jatuh tempo. Siapa yang akan bayar? Pak, kita duduk yuk ngobrol ini. Bertaksi. Betul kan? Itu pertanyaan aja. Kalau terjadi sesuatu terhadap Anda besok, berapa hutang yang masih perlu dilunaskan? Siapa yang akan melunaskannya? Ayo, kalau enggak mobil di sini kita, rumah di situ. Oke? Rumah itu bukan milik Anda. Buktinya, sertifikat rumah masih belum di tangan Anda. Mobil itu bukan milik Anda. Buktinya, BPKB masih bukan di tangan Anda. Semua di bank. Berarti Anda tinggal di rumah milik bank. Anda pakai mobil yang milik leasing. Bukan punya lo. Belum lunas kok. Ayo. Nah. Oh shit. Itu kan? Nah, perlu proteksi. Saya jual asuransi. Ngomong asuransi nggak? Enggak. Oke? Apakah putra-putri Anda berencana nanti kuliah di Indonesia atau luar negeri? Kayaknya di luar negeri. Oke, bagus. Kira-kira Singapura, Malaysia, China, Taiwan, Australia, Amerika. Kayaknya dia mau ke Amerika. Oh, sekarang dia usia berapa? Sekarang dia usia 16. Berarti kalau COVID selesai 2 tahun lagi ya ke Amerika ya. Oke, ke Amerika ya. Oke, Pak. Oke, saya akan kirim ke Bapak dan satu tabel kuliah di Amerika 3 tahun dengan uang kuliah, dengan uang biaya hidup, ongkos pesawat 2 tahun dari sekarang. Berapa perlunya? Oke, kita kirim. Buset, gede juga ya. Iya, Pak. Oke, kalau terjadi sesuatu terhadap Bapak besok, apakah cita-citanya masih terwujud? Yuk kita duduk yuk. Oke, you see, I'm telling you a future problem. Oke? Dengan pertanyaan yang membawa kita ke future. Ini contoh saja, Oke, jadi ada problem sekarang. Oke, problem sekarang dan ada problem masanya akan datang. Bom waktu ini, bom waktu. Kalau nggak ditangani nanti bom waktu. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membantu kita, membantu kita
Cari bahwa dia perlu. Dan dengan pertanyaan ini, dia sendiri sadar dia perlu. Nah, kalau dia sendiri sadar bahwa dia ada problem, dia akan tanya, lalu gimana? Nah, kita hadir sebagai solusi kan? Udah jauh lebih gampang. Kehadiran kita di-appreciate. Kita sudah mulai berdialog. Bukan saya presentasi dan dia acuh tak acuh, betantang betenteng, kayaknya sombong banget gitu loh. Dan saya jadi rendah. Nggak mau saya. Kita mitra. Anda punya kebutuhan, saya punya solusi. Kalau nggak ada kebutuhan, kita ngobrol-ngobrol aja, saya nggak mau jualan. Kalau nggak ada kebutuhan, ngapain saya jualan? Betul kan? Tapi kalau ada kebutuhan, yuk kita berdialog. Saya bermitra. Oke ya. Dan satu lagi yang kita mau cari tahu, siapa yang bertanggung jawab di sini ya. Questions ini terakhir untuk malam ini ya. Questions to find out the decision maker. Tanyalah. Siapa yang membuat keputusan? Final decision. Siapa yang membuat final decision? Apakah Wapres, ya Wakil Presiden Director, atau bagian pembelian? Siapa yang membuat final decision di sini? Oke. Sebelum membuat keputusan, ya beliau ini berdiskusi dengan siapa saja, sehingga kita bisa cari tahu orang-orang yang mempengaruhi decision maker ini. Oke. Sebelum beliau buat keputusan, biasanya beliau berdiskusi dengan siapa saja. Nah, dari sana kita tahu siapa yang mempengaruhi decision maker. Oke. Bagaimana proses decision making yang ada di perusahaan Anda? Apakah kalau satu orang memutuskan, ya semua akan ya? Jadi keputusan di tangan satu orang, atau tetap perlu proses diskusi satu lapis, dua lapis, tingkat satu tingkat, ya, atau ada syarat-syarat tertentu. Ya, kadang-kadang di perusahaan ada syarat-syarat tertentu, harus terdaftar, harus ada ISO-nya, harus bersertifikasi, dan sebagainya kan ya. Apakah ada syarat-syarat tertentu? Barulah penawaran kami dipertimbangkan, ya, atau ada budget-budget tertentu. Oke, ya, siapa yang bertanggung jawab atas ya quality control-nya dan sebagainya. Oke, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan decision maker. Satu, siapa buat keputusan? Kedua, siapa yang mempengaruhi decision maker-nya? Oke, siapa yang didengarin oleh si pembuat keputusan? Dan ketiga adalah proses pembuat keputusan. Cepat atau lambat, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, supaya kita jangan terlalu excited terlalu dini. Jangan terlalu semangat sehingga nafas kita kira 1 bulan, ternyata 6 bulan. Itu nafas kita udah kendor nih. Oke? Atau karena kita nggak sadar 4 bulan, kita kira 1 bulan, semua diskonnya udah kita kasih jor-joran. Tapi itu hanya tahap pertama. Nanti ada 3 tahap lagi, mati dah, peluru udah habis. Oke, jadi dari awal tahu dulu tahapnya supaya tarik ulur ada. Oke, jangan lepas pelurunya semua. Oke, kita harus cari tahu ini semua ya. Dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk cari tahu decision maker. Oke, saya trigger aja. Tapi silakan Anda mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau mau Anda mempersiapkan besok supaya besok malam Anda kasih, Pak James, saya mau tanya ini boleh nggak? Saya mau tanya ini, bagus nggak? Kalau kesempatan, saya kasih Anda usulan bagaimana memodifikasi pertanyaannya ya. Sama seperti kemarin copywriting kita ajarkan dan Anda coba copywritingnya dan saya kasih usulkan. Heading kayak gini kurang menarik nih. Ganti. Oh iya kan, kalau ganti kata-kata ini kan lebih berdampak nih. Ya, kalau bisa, kalau sempat nih, Anda buat beberapa pertanyaan, besok kita malam kita diskusi, saya kasih masukan. Oke? Masih ada waktu terakhir, Tabung. Pertanyaan-pertanyaan untuk cari tahu motivasinya untuk beli. Oke? Kebutuhan, needs, berdasarkan problem, tapi motivasi adalah want, keinginan. Apa yang buat dia pengen. Apa yang buat dia pengen. Butuh sama pengen beda-beda. Oke, ya. Cari tahu. Mana model favorit Anda? Nah, kalau model favorit dia udah lebih besar kemungkinan dia pilih itu, betul? Jadi kita arah ke sana. Oke. Jika Anda mampu beli 2,
Dan bukan hanya satu, mana yang menjadi pilihan kedua. Dari sana kita bisa tahu pilihan keduanya apa nih. Oh, pilihannya kedua begini, dengan price range kayak gini, dengan warna kayak gini, dengan model kayak gini. Berarti pilihan satu, pilihan dua. Kalau pilihan satu nggak masuk, nanti saya arahkan ke pilihan dua. Oke, jadi ini plan B ini. Dengan bertanya ini kita udah tahu plan B. Just in case dia kurang berkenan pilihan A, buru-buru saya larikan ke pilihan B. Jangan pilihan A, dia udah telanjur bilang tidak mau, orang sudah telanjur ngomong tidak mau, baru kita cari kalau ini nggak mau, maunya apa. Udah males dia diskusi. Dia udah telanjur bilang nggak mau. Tapi sebelum dia bilang tidak mau, buru-buru cari pilihan kedua. Sehingga begitu ada tanda-tanda pilihan pertama sudah tidak masuk, lari ke pilihan kedua. Oke, jadi ini bisa jadi plan B-nya. Oke. Nah, jadi jika Anda mampu beli dua dan bukan hanya satu, mana yang menjadi pilihan kedua? Dengan demikian kita udah tahu kalau ternyata yang pertama nggak masuk ke budget, cepat-cepat lari kedua. Oke. Oke. Berapa banyak uang atau berapa banyak waktu yang Bapak bisa hemat dari menggunakan produk ini? Wih, kalau saya pakai produk ini bisa hemat setiap hari 1 jam. Wih, signifikan banget ya Pak ya. Gitu ya. Dengan demikian setiap bulan saya bisa hemat 2 kali maintenance, setiap kali maintenance 10 juta, 2 kali maintenance sudah 20 juta. Setiap bulan saya hemat 20 juta. Oh ya. Jadi dia yang ceritakan manfaat yang bakalan dia dapat. Ini tekniknya adalah buat dia yang ceritakan manfaat yang dia bakalan dapat. Ingat ya, ini semua dalam bentuk pertanyaan. Oke. Di manakah akan Bu? Nah, Ibu kalau dapat rumah ini, Ibu mau letak kursi favorit Ibu di mana? Kalau jadi Pak, kursi favoritnya di sini aja ya Pak ya. Biar saya bisa duduk di sini, bisa lihat TV di sini, sana akuarium, sana lihat pemandangan. Enak juga ya. Berarti dia sudah kebayang, dia ada punya rumah ini. Oke, jadi jangan, Bu, ayo beli rumah ini bagus. Jangan, nggak perlu. Nggak perlu. Bu, kalau rumah sudah jadi, sofa favorit Ibu mau ditempatkan di mana? Kayaknya di sini deh Pak ya. Dia udah termotivasi nih. Kayaknya di sini deh Pak. Karena kalau di sana cahaya matahari silau juga ya. Dan di sini kan nggak kenal nih. Kita duduk di sini enak, sini enak. Bagus loh Pak kalau di sini bagus ya. Udah termotivasi dia. Oke. Banyak agen properti nggak ngerti teknik yang ginian. Nggak ngerti teknik yang ginian. Agen properti malah ajak keluar kayak tourist guide. Nah, ini ruang tamu. Nah, ini kamar mandi. Ini dapur. Pelanggan layak ke sini loh. Emang gue buta, gue nggak tahu ini WC. Betul kan ya? Banyak orang ini kamar utama. Nah, kamar utamanya ada WC. Untung lu bilang ini astagfirullah ya, gue udah hampir mau cuci muka di sana. Ini gila kan? Oke. Ini dapur. Untung lu bilang dapur. Gue sudah hampir mau pasang ranjang. Banyak orang sales property, dia nggak jual properti, dia tour guide. Ini kamar utama, ini ada 2 kamar tidur, ini WC, ini dapur, ini kamar pembantu. Oh, ini kamar pembantu. Dia udah hampir mau masukin berangkas ke sana. Konyol. Ini bisa jemur matahari karena sini terbuka. Oh, bisa jemur matahari, bisa jemur karena terbukanya. Oke, saya kira terbuka supaya kalau hujan saya mau mandi di sana. Konyol, betul ya. Jadi banyak orang sales nggak bisa jual properti. Lucu dan kasihan saya lihat mereka. Oke, karena mereka nggak tahu bagaimana memotivasi pelanggan. Ya, oke. Seandainya saya seorang pesulap dan dapat mengubah segala sesuatu dalam perusahaan Anda, situasi, jadwal, operasi, pengelolaan, dan sebagainya, apa yang Anda inginkan untuk diubah? Wah, dengan pertanyaan ini muncul keinginan dia, kerinduan dia yang paling mendesak. Betul kan? Dengan pertanyaan ini muncul motivasinya, prioritasnya. Siapa yang Anda suruh menyampaikan pesan ini bila tiba-tiba terjadi sesuatu terhadap diri Anda? Bagaimana Anda mempercayakan mereka? Ini adalah menunjukkan siapa orang tangan kanannya dia. Siapa orang tangan kanannya dia. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gini bisa cari motivasi. Dan terakhir, cari motivasi. Oke? Pak Susanto, pelanggan-pelanggan saya pasti beli dengan alasan yang berbeda-beda. Dari 4 kriteria ini,
Pilih dua yang paling penting buat Anda. Apakah Anda akan beli ini karena utamakan profit? Ya, saya Atau Anda beli ini utamakan pleasure? Anda beli ini utamakan prestige? Atau Anda beli ini supaya tenang? Saya yakin semua orang beli karena empat alasannya. Namun dari empatnya, silakan pilih dua yang paling utama buat Anda. Mana yang paling utama, Pak? Profit, pleasure, prestige, atau peace of mind? Mana, Pak? Dari sana Anda tahu prioritasnya. Dan mulai dari itu, presentasinya gosok kedua pilihan itu. Gosok kedua pilihan itu. Setiap kata-katanya lari ke pilihan itu. Pleasure, prestige misalnya. Atau saya beli supaya tenang. Maka dari itu Pak, dengan produk ini Bapak akan jadi lebih tenang. Karena dia pilih tenang. Kalau dia pilih happy, maka dari itu dengan menggunakan ini, happy banget Pak, menikmati banget Pak. Pakai kata yang dia pilih. Oke? Karena orang beli karena 4P kan? Profit, pleasure, pride, peace of mind. Tuh. Oke? Dari sana saya tahu. Selanjutnya, setiap saya menjelaskan mana yang saya gosok. Karena saya sudah tahu prioritasnya. Saya sudah tahu motivasinya. Oke? Dan itu semua dari pertanyaan. Jadi teman-teman, untuk mensummary. Ketika kita ketemu dengan pelanggan, kita ingin tahu, silakan catat ya, ini summary aja. Kebutuhannya, daya belinya, decision maker-nya, keinginannya, prioritasnya. Berkaitan dengan decision maker kan ada 3 ya, decision maker, influencer, and decision making prosesnya. Oke, terakhir prioritasnya, ya. Dan keenam, ya, problem-problem yang dia ada. Keinginan sebesar apa untuk menyelesaikan problemnya. Dan kalau perlu, suppliernya. Sekarang suppliernya siapa saja? Pasti sudah ada supplier, nggak mungkin nggak ada supplier, betul ya? Pasti sudah ada supplier, pasti sudah ada vendor. Dan kalau sudah ada vendor, masih ada waktu ya, saya tambah dikit ya. Kalau sudah ada vendor, kita mau tahu hubungan dia dengan vendornya seakrab apa, betul? Karena kalau hubungan dia sama suppliernya akrab banget, susah kita masuk. Tapi hubungan dia sama suppliernya agak renggang, lebih gampang kita masuk, betul? Tapi nggak mungkin kita tanya, Pak, hubungan Anda dengan supplier seakrab apa? Seerat apa? Kan susah dia jawab juga. Betul ya? Dan nggak mungkin dia bilang parah banget hubungan gua. Udah berantakan dah. Okay? Nggak mungkin dia bilang. Okay? Jadi pertanyaannya begini. Untuk mengetahui hubungannya dengan suppliernya. Pak, supplier Bapak yang Bapak pakai rata-rata untuk satu produk ini 1 supplier atau 4 supplier atau lebih dari 1. Oh, kita pakai 1 aja sih. Oh, pakai 1. Berarti 1 ya. Berarti kalau pilih 1 hubungannya relatif erat. Tapi kalau 3 bisa jadi 2 erat 1 renggang. Betul kan? Ya? Oke, whatever. Oke, Pak. Pastilah supplier sekarang ini hubungannya baik lah ya. Pasti mereka memenuhi syarat dan sebagainya, Pak. Saya yakin mereka doing well ya Pak ya, maka Bapak percayakan kepada mereka. Watch his face reaction. Oke? Dan Anda tanya. I say it in English ya, Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. If there were 1 or 2 things that your supplier can improve, what are the 1, 2 things that it would be good for them to improve? Oh, mereka semua oke sih. Cuma mungkin response time-nya agak lama sedikit ya. Dan kedua adalah stoknya kadang-kadang nggak ada sih. Jadi areas of improvement adalah pengakuan kelemahannya di mana. Oke, saya udah tahu kelemahannya. Oke, 1. Oke, Pak, di merekanya orang salesnya dari awal sampai sekarang 1 orang atau sudah ganti berapa kali? Oh, dari awal sampai sekarang 1 orang. Oh ya, oke. Waduh, parah. Setiap kali datang orang salesnya ganti. Oke. Kalau 1 hubungannya erat, betul. Tapi waduh, setiap kali ganti melulu. Kayaknya mereka ada problem di sana. Turnovernya tinggi banget loh orang salesnya. Berarti mustahil kalau setiap kali ganti hubungannya erat. Mustahil. Oke, right? You got it now.
Right? Pak, orang sales yang melayani Anda siapa namanya? Oh, namanya Eko, namanya Eko. Oh, Eko orangnya baik, jujur, orangnya rajin, telaten banget ya. Terakhir dia merit, saya datang loh. Waduh, baru dikarunia putra. Mampus dah. Sampai sedekat itu. Betul ya, sampai sedekat itu. Lo mau masuk susah dicongkel. Kenapa? Udah kenal Ekonya, pergi ke pesta pernikahan, Eko punya anak pun dia sadar. Oke ya. Tapi kalau sebaliknya, siapa yang namanya terakhir itu agak tinggi sih, orangnya berkumisan. Siapa namanya? Habis mereka ganti terus sih. Kalau begitu renggang hubungannya. Betul kan? Jadi dengan 1-2 pertanyaan kayak gitu, Anda sudah tahu asik, ini gampang masuk, ini buset, PR-nya berat ini. Akrab banget, erat banget. Betul ya? Oke. Jadi dengan pertanyaan, sekali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, kalau nggak gimana tanya? Ayo, kita tahu. Nggak bisa kan? So you see, you need to know all this. And to know all that, you need to have questions. Untuk satu informasi, perlu 2-3 pertanyaan. Kalau ada 5 informasi, udah perlu 15 pertanyaan. Tapi ajaibnya orang sales ketemu pelanggan tanpa pertanyaan. Hebat, gua salut. Oke, ya. So, mulai dari hari ini ya, Anda sadar, Anda mengerti lah. Perlu pertanyaan. Okay, so please PR-nya adalah siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk masing-masing kategori. Oke? Untuk Anda yang sudah foto, Anda bisa take action. So, mudah-mudahan sesi ini bermanfaat buat Anda. Jika Anda rasa bermanfaat, silakan teman-teman post di IG story Anda dan tag ke saya. Oke? Saya paling suka kalau saya baca dari cerita IG story Anda, apa manfaat yang Anda dapat dari sesi malam ini. Ya, supaya saya lihat, oke, ini bermanfaat, besok saya lebih arah ke sana. Oke? Silakan post di IG story Anda dan tag ke saya. Oke, tag ke saya ya @JamesGreen. Oke, thank you so much. Sorry, malam ini banyak ceritanya ya. Oke, thank you so much Mr. James Gui untuk sesi pada malam hari ini. Wah, daging semua nih ya. Dan tentunya saya sudah melihat banyak sekali pertanyaan di kolom chat. Wah, sudah ada banyak nih ya. Tapi tenang saja, tadi saya sudah foto, saya sudah save. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Mr. James Gui di sesi esok hari. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali tadi ada PR ya dari Mr. James Gui. Terus juga jangan lupa tadi setiap catatan yang Bapak Ibu sudah tulis ataupun beberapa tadi PPT yang sudah difoto, mungkin Bapak Ibu mau share, silakan share di Instastory Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa tag Mr. James Gui di @JamesGui dan juga @JamesGui Success Center. Dan Yes, sebelum kita tutup malam ini, saya mau ucapkan terima kasih kepada begitu banyak teman-teman yang berkenan dari awal sampai akhir bootcamp ya. Saya mau sebut Ibu Dewi Puspa. Ibu Dewi, thank you so much dari awal sampai akhir. Anda buat saya semangat loh Bu, liatin wajah Anda terus ya. Anda konsentrasi, Anda manggung-manggung, itu yang buat saya semangat Bu. Thank you so much. Ada Ibu Linda Alin ya, Ibu Linda jauh-jauh dari San Francisco ya, backgroundnya Golden Gate Bridge terus. Thank you so much. Pak Afal ya, Pak Afal Imawan juga ya, banyak sekali ya. Ibu Rachel ya, Ibu Cecilia Veronica, Pak Guntur Simanjuntak, Ibu Virga, Ibu Teresa, Pak Ibu Jovi, Ibu Novita, banyak sekali tuh. Ibu Diana, Pak Dede, Ibu Mega, Pak Muhammad Zaki, Pak Yusuf Ali, Pak Yusuf, juga ada Ibu Adinda ya, Adinda juga ya, senang sekali itu. Pak Arya juga dari awalnya, dan Pak Tri Wibowo juga ya, banyaklah. Thank you so much ya. Saya lihat ya, ada Pak Susanto juga. Oh ya, Pak Susanto. Yes, ya, saya tadi pas lagi jelasin, saya dengar ada orang bilang saya Susanto, saya aja langsung. Oke, keren Pak. Oke deh. Ya. So teman-teman, saya sudah catat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Besok kita luangkan waktu, tapi besok kelihatannya padat juga ya. Jadi siap-siap ada kemungkinan kita tidak selesai tepat waktu ya. Kita bisa bablas waktu. Jadi waktu untuk teman-teman
di waktu Indonesia Barat jam 9 lewat 15, 9 lewat 20 masih oke. Teman-teman yang Wita itu udah bablas jam 10 malam loh ya. Jadi siap-siap booster ya. Siap-siap booster. Kemungkinan besok akan bablas waktu. Oke. So untuk yang bertanya tadi, pertanyaannya banyak sekali yang masuk. Kami sudah catat pertanyaannya. Tapi kalau kami nggak sempat baca pertanyaannya besok, silakan teman-teman langsung tanya lagi. Ya, oke. Before I go, I want to share with you something. Ya, ada informasi khusus untuk Anda. Ini khusus buat teman-teman yang punya putra-putri usia 12 tahun sampai 18 tahun. Ya, public speaking itu adalah skill yang sangat-sangat penting. Ya, dan jika Anda berada di Jabodetabek, ini khusus untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek. Ya, silakan kita switch ke PowerPoint saya. Switch ke PowerPoint saya. Ada satu acara yang namanya Speak Up. Ini dia. Speak Up khusus untuk anak-anak usia 12 tahun sampai 18 tahun. Apa bedanya? Saya ada program yang namanya Speak with Confidence. Itu 2 hari public speaking workshop, prakteknya banyak sekali, 2 hari. Fee-nya 5,5 juta rupiah. Ya. Nah, tapi untuk orang tua mau ajak anak ikut 2 hari belum tentu dia mau. Investasi 5,5 juta tepat enggak ya? Maka kita create satu program singkat yang namanya Speak with Confidence ya. Saya kasih lihat tanggalnya. Ini tanggalnya Speak with Confidence ya. Kita akan adakan di hari Sabtu 24 Februari hanya 2,5 jam 3 jam. Jam 9 sampai jam 12 di City Walk Gajah Mada. Teman-teman silakan screenshot atau foto City Walk Gajah Mada ya. Oke. Nah, dalam 3 jam ini kita akan